sebagai kader tersebut. Dan Roni mengatakan jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, seharusnya mereka paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif ketua umum. Selain itu, Roni menyatakan seharusnya para penggugat juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan kongres yang harusnya di tahun 2020, namun karena hak prerogatif ketua umum maka dipercepat pada tahun 2019. Dan Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap PDIP. Ia menghimbau seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Kemudian politisi PDIP lainnya, Muhammad Guntur Romli menilai gugatan yang dilayangkan terhadap Megawati orderan. Hal tersebut katanya diketahui dari investigasi yang dilakukan oleh internal partai, dan Guntur Romli juga meragukan bahwa penggugat adalah kader PDIP lantaran dinilai tidak memahami ADART partai. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apria Tiokoni-Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni-Billy. Tribuners, surat keputusan atau SK perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan Ketua Umum PDIP. Megawati digugat karena melawan hukum perihal menyusun serta melantik pengurus PDIP periode 2019-2024 yang kemudian diperpanjang hingga 2025, padahal jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP telah berakhir. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PDIP. Kemudian Ganjar Pranowo dilantik menjadi Ketua DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Kemudian Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi Ketua DPP PDIP bidang perekonomian, dan DPP PDIP bidang sumber daya dijabat Said Abdullah. Lalu Dedi Yefri Sitorus dilantik sebagai Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu eksekutif, Roni Talapesi sebagai Ketua bidang reformasi, sistem hukum nasional, dan Adiana Pitupulu dilantik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP bidang komunikasi. Sementara itu, posisi Sekjen PDIP tetap diisi oleh Hasto Kristianto. Puan Maharani dalam sambutannya pada penutupan Rakernas PDIP kelima di Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Megawati Soekarno Putri telah memperpanjang masa bakti DPP PDIP menjadi hingga tahun 2025 tanpa melalui Kongres sebagai hak prerogatif Ketua Umum Partai. Perpanjangan kepengurusan PDIP ini digugat oleh 5 orang yang mengaku sebagai kader PDIP ke PT UN Jakarta pada Senin 9 September 2024 kemarin dengan klasifikasi perkara badan hukum. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT UN Jakarta, penggugat terdiri dari 5 orang yakni Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko dengan pihak tergugat Kementerian Hukum dan HAM. Namun gugatan belum bisa ditampilkan, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan tanggal sidang pertama juga belum ditetapkan. Selain itu nama hakim ketua dan 2 hakim anggota yang akan memimpin sidang juga belum ditampilkan.
Ada 4 poin gugatan yang dimohonkan 5 orang tersebut untuk Kemenkumham. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham RI tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Kemudian mewajibkan Menkumham RI untuk mencabut keputusan tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia DPP PDIP masa bakti 2024-2025. Dan keempat, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Tim advokasi dari para penggugat, Victor W. Nadabdab, menjelaskan bahwa gugatan diajukan lantaran hal tersebut diduga bertentangan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, AD, ART, PDIP. Jika Kemenkumham RI mengesahkan perpanjangan kepengurusan PDIP yang dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada acara pembacaan Sumpah Kader PDIP 5 Juli 2024 lalu, menurut Victor, hal tersebut sama saja bertentangan dengan pasal 17 terkait dengan struktur dan komposisi DPP, di mana hal tersebut mengatur masa bakti DPP selama 5 tahun. Victor juga menambahkan bahwa seharusnya berdasarkan pasal 70 ADART yang dimiliki oleh PDIP menetapkan bahwa Kongres Partai dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan memiliki wewenang untuk mengubah dan menyempurnakan serta menetapkan ADART partai. Dengan mengikuti aturan tersebut, menurut Victor, perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui Kongres. Kemudian menanggapi gugatan tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi, mengendus adanya upaya membegal partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader tersebut. Dan Roni mengatakan jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, seharusnya mereka paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif Ketua Umum. Selain itu, Roni menyatakan seharusnya para penggugat juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan kongres yang harusnya di tahun 2020, namun karena hak prerogatif Ketua Umum maka dipercepat pada tahun 2019. Dan Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap PDIP. Ia menghimbau seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Kemudian politisi PDIP lainnya, Muhammad Guntur Romli, menilai gugatan yang dilayangkan terhadap Megawati orderan. Hal tersebut katanya diketahui dari investigasi yang dilakukan oleh internal partai, dan Guntur Romli juga meragukan bahwa penggugat adalah kader PDIP lantaran dinilai tidak memahami ADART partai. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apria Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, surat keputusan atau SK perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan Ketua Umum PDIP. Megawati digugat karena melawan hukum perihal menyusun serta melantik pengurus PDIP periode 2019-2024 yang kemudian diperpanjang hingga 2025, padahal jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP telah berakhir.
Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PDIP. Kemudian Ganjar Pranowo dilantik menjadi Ketua DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Kemudian Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi Ketua DPP PDIP bidang perekonomian dan DPP PDIP bidang sumber daya dijabat Said Abdullah. Lalu Dedi Yefri Sitorus dilantik sebagai Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu eksekutif, Roni Talapesi sebagai Ketua bidang reformasi, sistem hukum nasional, dan Adiana Pitupulu dilantik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP bidang komunikasi. Sementara itu posisi Sekjen PDIP tetap diisi oleh Hasto Kristianto. Puan Maharani dalam sambutannya pada penutupan Rakernas PDIP kelima di Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Megawati Soekarno Putri telah memperpanjang masa bakti DPP PDIP menjadi hingga tahun 2025 tanpa melalui Kongres sebagai hak prerogatif Ketua Umum Partai. Perpanjangan kepengurusan PDIP ini digugat oleh 5 orang yang mengaku sebagai kader PDIP ke PT UN Jakarta pada Senin 9 September 2024 kemarin dengan klasifikasi perkara badan hukum. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT UN Jakarta, penggugat terdiri dari 5 orang yakni Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko dengan pihak tergugat Kementerian Hukum dan HAM. Namun gugatan belum bisa ditampilkan, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan tanggal sidang pertama juga belum ditetapkan. Selain itu nama hakim ketua dan 2 hakim anggota yang akan memimpin sidang juga belum ditampilkan. Ada 4 poin gugatan yang dimohonkan 5 orang tersebut untuk Kemenkumham. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham RI tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Kemudian mewajibkan Menkumham RI untuk mencabut keputusan tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia DPP PDIP masa bakti 2024-2025. Dan keempat, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Tim advokasi dari para penggugat, Victor W. Nadabdab, menjelaskan bahwa gugatan diajukan lantaran hal tersebut diduga bertentangan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga AD ART PDIP. Jika Kemenkumham RI mengesahkan perpanjangan kepengurusan PDIP yang dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada acara pembacaan Sumpah Kader PDIP 5 Juli 2024 lalu, menurut Victor, hal tersebut sama saja bertentangan dengan pasal 17 terkait dengan struktur dan komposisi DPP, di mana hal tersebut mengatur masa bakti DPP selama 5 tahun. Victor juga menambahkan bahwa seharusnya berdasarkan pasal 70 ADART yang dimiliki oleh PDIP menetapkan bahwa Kongres Partai dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan memiliki wewenang untuk mengubah dan menyempurnakan serta menetapkan ADART partai. Dengan mengikuti aturan tersebut, menurut Victor perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui Kongres. Kemudian menanggapi gugatan tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi mengendus adanya upaya membegal partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader tersebut. Dan Roni mengatakan jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, seharusnya mereka paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif Ketua Umum. Selain itu, Roni menyatakan seharusnya para penggugat juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan Kongres yang harusnya di tahun 2020, namun karena hak prerogatif Ketua Umum maka dipercepat pada tahun 2019. Dan Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap PDIP. Ia menghimbau seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024.
Kemudian politisi PDIP lainnya, Muhammad Guntur Romli menilai gugatan yang dilayangkan terhadap Megawati orderan. Hal tersebut katanya diketahui dari investigasi yang dilakukan oleh internal partai, dan Guntur Romli juga meragukan bahwa penggugat adalah kader PDIP lantaran dinilai tidak memahami ADART partai. Tribuner, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, surat keputusan atau SK perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan Ketua Umum PDIP. Megawati digugat karena melawan hukum perihal menyusun serta melantik pengurus PDIP periode 2019-2024 yang kemudian diperpanjang hingga 2025, padahal jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP telah berakhir. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PDIP. Kemudian Ganjar Pranowo dilantik menjadi Ketua DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Kemudian Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi Ketua DPP PDIP bidang perekonomian dan DPP PDIP bidang sumber daya dijabat Said Abdullah. Lalu Dedi Yefri Sitorus dilantik sebagai Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu eksekutif, Roni Talapesi sebagai Ketua bidang reformasi, sistem hukum nasional, dan Adiana Pitupulu dilantik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP bidang komunikasi. Sementara itu, posisi Sekjen PDIP tetap diisi oleh Hasto Kristianto. Puan Maharani dalam sambutannya pada penutupan Rakernas PDIP kelima di Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Megawati Soekarno Putri telah memperpanjang masa bakti DPP PDIP menjadi hingga tahun 2025 tanpa melalui Kongres sebagai hak prerogatif Ketua Umum Partai. Perpanjangan kepengurusan PDIP ini digugat oleh 5 orang yang mengaku sebagai kader PDIP ke PT UN Jakarta pada Senin 9 September 2024 kemarin dengan klasifikasi perkara badan hukum. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT UN Jakarta, penggugat terdiri dari 5 orang yakni Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko dengan pihak tergugat Kementerian Hukum dan HAM. Namun gugatan belum bisa ditampilkan, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan tanggal sidang pertama juga belum ditetapkan. Selain itu nama hakim ketua dan 2 hakim anggota yang akan memimpin sidang juga belum ditampilkan. Ada 4 poin gugatan yang dimohonkan 5 orang tersebut untuk Kemenkumham. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham RI tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Kemudian mewajibkan Menkumham RI untuk mencabut keputusan tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia DPP PDIP masa bakti 2024-2025. Dan keempat, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Tim advokasi dari para penggugat, Victor W. Nadabdab, menjelaskan bahwa gugatan diajukan
Lantaran hal tersebut diduga bertentangan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, AD, ART, PDIP. Jika Kemenkumham RI mengesahkan perpanjangan kepengurusan PDIP yang dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada acara pembacaan Sumpah Kader PDIP 5 Juli 2024 lalu, menurut Victor, hal tersebut sama saja bertentangan dengan pasal 17 terkait dengan struktur dan komposisi DPP, di mana hal tersebut mengatur masa bakti DPP selama 5 tahun. Victor juga menambahkan bahwa seharusnya berdasarkan pasal 70 ADART yang dimiliki oleh PDIP menetapkan bahwa Kongres Partai dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan memiliki wewenang untuk mengubah dan menyempurnakan serta menetapkan ADART partai. Dengan mengikuti aturan tersebut, menurut Victor perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui Kongres. Kemudian menanggapi gugatan tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi mengendus adanya upaya membegal partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader tersebut. Dan Roni mengatakan jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, seharusnya mereka paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif Ketua Umum. Selain itu, Roni menyatakan seharusnya para penggugat juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan kongres yang harusnya di tahun 2020, namun karena hak prerogatif Ketua Umum maka dipercepat pada tahun 2019. Dan Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap PDIP. Ia menghimbau seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Kemudian politisi PDIP lainnya, Muhammad Guntur Romli menilai gugatan yang dilayangkan terhadap Megawati orderan. Hal tersebut katanya diketahui dari investigasi yang dilakukan oleh internal partai, dan Guntur Romli juga meragukan bahwa penggugat adalah kader PDIP lantaran dinilai tidak memahami ADART partai. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, surat keputusan atau SK perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan Ketua Umum PDIP. Megawati digugat karena melawan hukum perihal menyusun serta melantik pengurus PDIP periode 2019-2024 yang kemudian diperpanjang hingga 2025, padahal jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP telah berakhir. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PDIP. Kemudian Ganjar Pranowo dilantik menjadi Ketua DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Kemudian Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi Ketua DPP PDIP bidang perekonomian dan DPP PDIP bidang sumber daya dijabat Said
Abdullah. Lalu Dedi Yefri Sitorus dilantik sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Roni Talapesi sebagai Ketua Bidang Reformasi, Sistem Hukum Nasional, dan Adiana Pitupulu dilantik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Bidang Komunikasi. Sementara itu posisi Sekjen PDIP tetap diisi oleh Hasto Kristianto. Puan Maharani dalam sambutannya pada penutupan Rakernas PDIP kelima di Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Megawati Soekarno Putri telah memperpanjang masa bakti DPP PDIP menjadi hingga tahun 2025 tanpa melalui Kongres sebagai hak prerogatif Ketua Umum Partai. Perpanjangan kepengurusan PDIP ini digugat oleh 5 orang yang mengaku sebagai kader PDIP ke PT UN Jakarta pada Senin 9 September 2024 kemarin dengan klasifikasi perkara badan hukum. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT UN Jakarta, penggugat terdiri dari 5 orang yakni Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko dengan pihak tergugat Kementerian Hukum dan HAM. Namun gugatan belum bisa ditampilkan, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan tanggal sidang pertama juga belum ditetapkan. Selain itu nama hakim ketua dan 2 hakim anggota yang akan memimpin sidang juga belum ditampilkan. Ada 4 poin gugatan yang dimohonkan 5 orang tersebut untuk Kemenkumham. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham RI tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Kemudian mewajibkan Menkumham RI untuk mencabut keputusan tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia DPP PDIP masa bakti 2024-2025. Dan keempat, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Tim advokasi dari para penggugat, Victor W. Nadabdab, menjelaskan bahwa gugatan diajukan lantaran hal tersebut diduga bertentangan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga AD ART PDIP. Jika Kemenkumham RI mengesahkan perpanjangan kepengurusan PDIP yang dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada acara pembacaan Sumpah Kader PDIP 5 Juli 2024 lalu, menurut Victor, hal tersebut sama saja bertentangan dengan pasal 17 terkait dengan struktur dan komposisi DPP, di mana hal tersebut mengatur masa bakti DPP selama 5 tahun. Victor juga menambahkan bahwa seharusnya berdasarkan pasal 70 ADART yang dimiliki oleh PDIP menetapkan bahwa Kongres Partai dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan memiliki wewenang untuk mengubah dan menyempurnakan serta menetapkan ADART Partai. Dengan mengikuti aturan tersebut, menurut Victor perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui Kongres. Kemudian menanggapi gugatan tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi mengendus adanya upaya membegal partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader tersebut. Dan Roni mengatakan jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, seharusnya mereka paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif Ketua Umum. Selain itu, Roni menyatakan seharusnya para penggugat juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan Kongres yang harusnya di tahun 2020, namun karena hak prerogatif Ketua Umum maka dipercepat pada tahun 2019. Dan Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap PDIP. Ia menghimbau seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Kemudian politisi PDIP lainnya, Muhammad Guntur Romli menilai gugatan yang dilayangkan terhadap Megawati orderan. Hal tersebut katanya diketahui dari investigasi yang dilakukan oleh internal partai, dan Guntur Romli juga meragukan bahwa penggugat adalah kader PDIP lantaran dinilai tidak memahami ADART partai. Tribuner, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apriyati Okoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, surat keputusan atau SK perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan Ketua Umum PDIP. Megawati digugat karena melawan hukum perihal menyusun serta melantik pengurus PDIP periode 2019-2024 yang kemudian diperpanjang hingga 2025 padahal jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP telah berakhir. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PDIP. Kemudian Ganjar Pranowo dilantik menjadi Ketua DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Kemudian Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi Ketua DPP PDIP bidang perekonomian dan DPP PDIP bidang sumber daya dijabat Said Abdullah. Lalu Dedi Yefri Sitorus dilantik sebagai Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu eksekutif, Roni Talapesi sebagai Ketua bidang reformasi, sistem hukum nasional, dan Adiana Pitupulu dilantik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP bidang komunikasi. Sementara itu posisi Sekjen PDIP tetap diisi oleh Hasto Kristianto. Puan Maharani dalam sambutannya pada penutupan Rakernas PDIP kelima di Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Megawati Soekarno Putri telah memperpanjang masa bakti DPP PDIP menjadi hingga tahun 2025 tanpa melalui Kongres sebagai hak prerogatif Ketua Umum Partai. Perpanjangan kepengurusan PDIP ini digugat oleh 5 orang yang mengaku sebagai kader PDIP ke PT-UN Jakarta pada Senin 9 September 2024 kemarin dengan klasifikasi perkara badan hukum. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT-UN Jakarta, penggugat terdiri dari 5 orang yakni Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko dengan pihak tergugat Kementerian Hukum dan HAM. Namun gugatan belum bisa ditampilkan, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan tanggal sidang pertama juga belum ditetapkan. Selain itu nama hakim ketua dan 2 hakim anggota yang akan memimpin sidang juga belum ditampilkan. Ada 4 poin gugatan yang dimohonkan 5 orang tersebut untuk Kemenkumham. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham RI tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Kemudian mewajibkan Menkumham RI untuk mencabut keputusan tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia DPP PDIP masa bakti 2024-2025. Dan keempat, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Tim advokasi dari para penggugat, Victor W. Nadabdab, menjelaskan bahwa gugatan diajukan lantaran hal tersebut diduga bertentangan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga AD ART PDIP. Jika Kemenkumham RI mengesahkan perpanjangan kepengurusan PDIP yang dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada acara pembacaan Sumpah Kader PDIP 5 Juli 2024 lalu, menurut Victor, hal tersebut sama saja bertentangan dengan pasal 17 terkait dengan struktur dan komposisi DPP, di mana hal tersebut mengatur masa bakti DPP selama 5 tahun. Victor juga menambahkan bahwa seharusnya berdasarkan pasal 70 ADART yang dimiliki oleh PDIP menetapkan bahwa Kongres Partai dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan memiliki wewenang untuk mengubah dan menyempurnakan serta menetapkan ADART partai. Dengan mengikuti aturan tersebut, menurut Victor perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui Kongres.
Kemudian menanggapi gugatan tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi mengendus adanya upaya membegal partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader tersebut. Dan Roni mengatakan jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, seharusnya mereka paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif Ketua Umum. Selain itu, Roni menyatakan seharusnya para penggugat juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan kongres yang harusnya di tahun 2020, namun karena hak prerogatif Ketua Umum maka dipercepat pada tahun 2019. Dan Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap PDIP. Ia menghimbau seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Kemudian politisi PDIP lainnya, Muhammad Guntur Romli menilai gugatan yang dilayangkan terhadap Megawati orderan. Hal tersebut katanya diketahui dari investigasi yang dilakukan oleh internal partai, dan Guntur Romli juga meragukan bahwa penggugat adalah kader PDIP lantaran dinilai tidak memahami ADART partai. PTUN Jakarta. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan Ketua Umum PDIP. Megawati digugat karena melawan hukum perihal menyusun serta melantik pengurus PDIP periode 2019-2024 yang kemudian diperpanjang hingga 2025, padahal jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP telah berakhir. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PDIP. Kemudian Ganjar Pranowo dilantik menjadi Ketua DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Kemudian Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi Ketua DPP PDIP bidang perekonomian, dan DPP PDIP bidang sumber daya dijabat Said Abdullah. Lalu Dedi Yefri Sitorus dilantik sebagai Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu eksekutif, Roni Talapesi sebagai Ketua bidang reformasi, sistem hukum nasional, dan Adiana Pitupulu dilantik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP bidang komunikasi. Sementara itu, posisi Sekjen PDIP tetap diisi oleh Hasto Kristianto. Puan Maharani dalam sambutannya pada penutupan Rakernas PDIP kelima di Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Megawati Soekarno Putri telah memperpanjang masa bakti DPP PDIP menjadi hingga tahun 2025 tanpa melalui Kongres sebagai hak prerogatif Ketua Umum Partai. Perpanjangan kepengurusan PDIP ini digugat oleh 5 orang yang mengaku sebagai kader PDIP ke PTUN Jakarta pada Senin 9 September 2024 kemarin dengan klasifikasi perkara badan hukum. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PTUN Jakarta, penggugat terdiri dari 5 orang yakni Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko dengan pihak tergugat Kementerian Hukum dan HAM. Namun gugatan belum bisa ditampilkan, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan tanggal sidang pertama juga belum ditetapkan. Selain itu nama hakim ketua dan 2 hakim anggota yang akan memimpin sidang juga belum ditampilkan. Ada 4 poin gugatan yang dimohonkan 5 orang tersebut untuk Kemenkumham. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham RI tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Kemudian mewajibkan Menkumham RI untuk mencabut keputusan tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia DPP PDIP masa bakti 2024-2025. Dan keempat, menghukum tergugat membayar biaya perkara.
Tim advokasi dari para penggugat, Victor W. Nadabdab, menjelaskan bahwa gugatan diajukan lantaran hal tersebut diduga bertentangan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, AD, ART, PDIP. Jika Kemenkumham RI mengesahkan perpanjangan kepengurusan PDIP yang dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada acara pembacaan Sumpah Kader PDIP 5 Juli 2024 lalu, menurut Victor, hal tersebut sama saja bertentangan dengan pasal 17 terkait dengan struktur dan komposisi DPP, di mana hal tersebut mengatur masa bakti DPP selama 5 tahun. Victor juga menambahkan bahwa seharusnya berdasarkan pasal 70 ADART yang dimiliki oleh PDIP menetapkan bahwa Kongres Partai dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan memiliki wewenang untuk mengubah dan menyempurnakan serta menetapkan ADART partai. Dengan mengikuti aturan tersebut, menurut Victor perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui Kongres. Kemudian menanggapi gugatan tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi mengendus adanya upaya membegal partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader tersebut. Dan Roni mengatakan jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, seharusnya mereka paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif Ketua Umum. Selain itu, Roni menyatakan seharusnya para penggugat juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan kongres yang harusnya di tahun 2020, namun karena hak prerogatif Ketua Umum maka dipercepat pada tahun 2019. Dan Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap PDIP. Ia menghimbau seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Kemudian politisi PDIP lainnya, Muhammad Guntur Romli menilai gugatan yang dilayangkan terhadap Megawati orderan. Hal tersebut katanya diketahui dari investigasi yang dilakukan oleh internal partai, dan Guntur Romli juga meragukan bahwa penggugat adalah kader PDIP lantaran dinilai tidak memahami ADART partai. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apria Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, surat keputusan atau SK perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan Ketua Umum PDIP. Megawati digugat karena melawan hukum perihal menyusun serta melantik pengurus PDIP periode 2019-2024 yang kemudian diperpanjang hingga 2025, padahal jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP telah berakhir. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PDIP. Kemudian Ganjar Pranowo dilantik menjadi Ketua DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Kemudian Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi Ketua DPP PDIP bidang perekonomian dan DPP PDIP bidang sumber daya dijabat Said Abdullah. Lalu Dedi Yefri Sitorus dilantik sebagai Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu eksekutif, Roni Talapesi sebagai Ketua bidang reformasi, sistem hukum nasional, dan Adiana Pitupulu dilantik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP bidang komunikasi.
Sementara itu, posisi Sekjen PDIP tetap diisi oleh Hasto Kristianto. Puan Maharani dalam sambutannya pada penutupan Rakernas PDIP kelima di Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Megawati Soekarno Putri telah memperpanjang masa bakti DPP PDIP menjadi hingga tahun 2025 tanpa melalui Kongres sebagai hak prerogatif Ketua Umum Partai. Perpanjangan kepengurusan PDIP ini digugat oleh 5 orang yang mengaku sebagai kader PDIP ke PT UN Jakarta pada Senin 9 September 2024 kemarin dengan klasifikasi perkara badan hukum. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT UN Jakarta, penggugat terdiri dari 5 orang yakni Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko dengan pihak tergugat Kementerian Hukum dan HAM. Namun gugatan belum bisa ditampilkan, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan tanggal sidang pertama juga belum ditetapkan. Selain itu nama hakim ketua dan 2 hakim anggota yang akan memimpin sidang juga belum ditampilkan. Ada 4 poin gugatan yang dimohonkan 5 orang tersebut untuk Kemenkumham. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham RI tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Kemudian mewajibkan Menkumham RI untuk mencabut keputusan tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia DPP PDIP masa bakti 2024-2025. Dan keempat, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Tim advokasi dari para penggugat, Victor W. Nadabdab, menjelaskan bahwa gugatan diajukan lantaran hal tersebut diduga bertentangan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga AD ART PDIP. Jika Kemenkumham RI mengesahkan perpanjangan kepengurusan PDIP yang dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada acara pembacaan Sumpah Kader PDIP 5 Juli 2024 lalu, menurut Victor, hal tersebut sama saja bertentangan dengan pasal 17 terkait dengan struktur dan komposisi DPP, di mana hal tersebut mengatur masa bakti DPP selama 5 tahun. Victor juga menambahkan bahwa seharusnya berdasarkan pasal 70 ADART yang dimiliki oleh PDIP menetapkan bahwa Kongres Partai dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan memiliki wewenang untuk mengubah dan menyempurnakan serta menetapkan ADART Partai. Dengan mengikuti aturan tersebut, menurut Victor perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui Kongres. Kemudian menanggapi gugatan tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi mengendus adanya upaya membegal partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader tersebut. Dan Roni mengatakan jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, seharusnya mereka paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif Ketua Umum. Selain itu, Roni menyatakan seharusnya para penggugat juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan Kongres yang harusnya di tahun 2020, namun karena hak prerogatif Ketua Umum maka dipercepat pada tahun 2019. Dan Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap PDIP. Ia menghimbau seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Kemudian politisi PDIP lainnya, Muhammad Guntur Romli menilai gugatan yang dilayangkan terhadap Megawati orderan. Hal tersebut katanya diketahui dari investigasi yang dilakukan oleh internal partai, dan Guntur Romli juga meragukan bahwa penggugat adalah kader PDIP lantaran dinilai tidak memahami ADART partai. Tribuner, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apriya Koni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, surat keputusan atau SK perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PDIP. Kemudian Ganjar Pranowo dilantik menjadi Ketua DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Kemudian Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi Ketua DPP PDIP bidang perekonomian dan DPP PDIP bidang sumber daya dijabat Said Abdullah. Lalu Dedi Yefri Sitorus dilantik sebagai Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu eksekutif, Roni Talapesi sebagai Ketua bidang reformasi, sistem hukum nasional, dan Adiana Pitupulu dilantik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP bidang komunikasi. Sementara itu, posisi Sekjen PDIP tetap diisi oleh Hasto Kristianto. Puan Maharani dalam sambutannya pada penutupan Rakernas PDIP kelima di Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Megawati Soekarno Putri telah memperpanjang masa bakti DPP PDIP menjadi hingga tahun 2025 tanpa melalui Kongres sebagai hak prerogatif Ketua Umum Partai. Perpanjangan kepengurusan PDIP ini digugat oleh 5 orang yang mengaku sebagai kader PDIP ke PT UN Jakarta pada Senin 9 September 2024 kemarin dengan klasifikasi perkara badan hukum. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT UN Jakarta, penggugat terdiri dari 5 orang yakni Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko dengan pihak tergugat Kementerian Hukum dan HAM. Namun gugatan belum bisa ditampilkan, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan tanggal sidang pertama juga belum ditetapkan. Selain itu nama hakim ketua dan 2 hakim anggota yang akan memimpin sidang juga belum ditampilkan. Ada 4 poin gugatan yang dimohonkan 5 orang tersebut untuk Kemenkumham. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham RI tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Kemudian mewajibkan Menkumham RI untuk mencabut keputusan tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia DPP PDIP masa bakti 2024-2025. Dan keempat, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Tim advokasi dari para penggugat, Victor W. Nadabdab, menjelaskan bahwa gugatan diajukan lantaran hal tersebut diduga bertentangan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga AD ART PDIP. Jika Kemenkumham RI mengesahkan perpanjangan kepengurusan PDIP yang dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada acara pembacaan Sumpah Kader PDIP 5 Juli 2024 lalu, menurut Victor, hal tersebut sama saja bertentangan dengan pasal 17 terkait dengan struktur dan komposisi DPP, di mana hal tersebut mengatur masa bakti DPP selama 5 tahun. Victor juga menambahkan bahwa seharusnya berdasarkan pasal 70 ADART yang dimiliki oleh PDIP menetapkan bahwa Kongres Partai dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan memiliki wewenang untuk mengubah dan menyempurnakan serta menetapkan ADART partai. Dengan mengikuti aturan tersebut, menurut Victor perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui Kongres. Kemudian menanggapi gugatan tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi mengendus adanya upaya membegal partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader tersebut. Dan Roni mengatakan jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, seharusnya mereka paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif Ketua Umum. Selain itu, Roni menyatakan seharusnya para penggugat juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan
percepatan Kongres yang harusnya di tahun 2020, namun karena hak prerogatif Ketua Umum maka dipercepat pada tahun 2019. Dan Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap PDIP. Ia menghimbau seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Kemudian politisi PDIP lainnya, Muhammad Guntur Romli menilai gugatan yang dilayangkan terhadap Megawati orderan. Hal tersebut katanya diketahui dari investigasi yang dilakukan oleh internal partai, dan Guntur Romli juga meragukan bahwa penggugat adalah kader PDIP lantaran dinilai tidak memahami ADART partai. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni-Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni-Billy. Tribuners, surat keputusan atau SK perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan Ketua Umum PDIP. Megawati digugat karena melawan hukum perihal menyusun serta melantik pengurus PDIP periode 2019-2024 yang kemudian diperpanjang hingga 2025, padahal jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP telah berakhir. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PDIP. Kemudian Ganjar Pranowo dilantik menjadi Ketua DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Kemudian Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi Ketua DPP PDIP bidang perekonomian dan DPP PDIP bidang sumber daya dijabat Said Abdullah. Lalu Dedi Yefri Sitorus dilantik sebagai Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu eksekutif, Roni Talapesi sebagai Ketua bidang reformasi, sistem hukum nasional, dan Adiana Pitupulu dilantik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP bidang komunikasi. Sementara itu posisi Sekjen PDIP tetap diisi oleh Hasto Kristianto. Puan Maharani dalam sambutannya pada penutupan Rakernas PDIP kelima di Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Megawati Soekarno Putri telah memperpanjang masa bakti DPP PDIP menjadi hingga tahun 2025 tanpa melalui Kongres sebagai hak prerogatif Ketua Umum Partai. Perpanjangan kepengurusan PDIP ini digugat oleh 5 orang yang mengaku sebagai kader PDIP ke PT-UN Jakarta pada Senin 9 September 2024 kemarin dengan klasifikasi perkara badan hukum. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT-UN Jakarta, penggugat terdiri dari 5 orang yakni Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko dengan pihak tergugat Kementerian Hukum dan HAM. Namun gugatan belum bisa ditampilkan, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan tanggal sidang pertama juga belum ditetapkan. Selain itu nama hakim ketua dan 2 hakim anggota yang akan memimpin sidang juga belum ditampilkan. Ada 4 poin gugatan yang dimohonkan 5 orang tersebut untuk Kemenkumham. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham RI tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Kemudian mewajibkan
Menkumham RI untuk mencabut keputusan tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia DPP PDIP masa bakti 2024-2025. Dan keempat, maksud saya menghukum tergugat membayar biaya perkara. Tim advokasi dari para penggugat, Victor W. Nadabdab, menjelaskan bahwa gugatan diajukan lantaran hal tersebut diduga bertentangan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, AD, ART, PDIP. Jika Kemenkumham RI mengesahkan perpanjangan kepengurusan PDIP yang dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada acara pembacaan Sumpah Kader PDIP 5 Juli 2024 lalu, menurut Victor, hal tersebut sama saja bertentangan dengan pasal 17 terkait dengan struktur dan komposisi DPP, di mana hal tersebut mengatur masa bakti DPP selama 5 tahun. Victor juga menambahkan bahwa seharusnya berdasarkan pasal 70 ADART yang dimiliki oleh PDIP menetapkan bahwa Kongres Partai dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan memiliki wewenang untuk mengubah dan menyempurnakan serta menetapkan ADART partai. Dengan mengikuti aturan tersebut, menurut Victor perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui Kongres. Kemudian menanggapi gugatan tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi mengendus adanya upaya membegal partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader tersebut. Dan Roni mengatakan jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, seharusnya mereka paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif Ketua Umum. Selain itu, Roni menyatakan seharusnya para penggugat juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan Kongres yang harusnya di tahun 2020, namun karena hak prerogatif Ketua Umum maka dipercepat pada tahun 2019. Dan Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap PDIP. Ia menghimbau seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Kemudian politisi PDIP lainnya, Muhammad Guntur Romli menilai gugatan yang dilayangkan terhadap Megawati orderan. Hal tersebut katanya diketahui dari investigasi yang dilakukan oleh internal partai, dan Guntur Romli juga meragukan bahwa penggugat adalah kader PDIP lantaran dinilai tidak memahami ADART partai. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni-Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni-Billy. Tribuners, surat keputusan atau SK perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan Ketua Umum PDIP. Megawati digugat karena melawan hukum perihal menyusun serta melantik pengurus PDIP periode 2019-2024 yang kemudian diperpanjang hingga 2025, padahal jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP telah berakhir. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PDIP. Kemudian Ganjar Pranowo dilantik menjadi Ketua DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Kemudian Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi Ketua DPP PDIP bidang perekonomian dan DPP PDIP bidang sumber daya dijabat Said Abdullah.
Lalu Dedi Yefri Sitorus dilantik sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Roni Talapesi sebagai Ketua Bidang Reformasi, Sistem Hukum Nasional, dan Adiana Pitupulu dilantik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Bidang Komunikasi. Sementara itu, posisi Sekjen PDIP tetap diisi oleh Hasto Kristianto. Puan Maharani dalam sambutannya pada penutupan Rakernas PDIP kelima di Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Megawati Soekarno Putri telah memperpanjang masa bakti DPP PDIP menjadi hingga tahun 2025 tanpa melalui Kongres sebagai hak prerogatif Ketua Umum Partai. Perpanjangan kepengurusan PDIP ini digugat oleh 5 orang yang mengaku sebagai kader PDIP ke PT UN Jakarta pada Senin 9 September 2024 kemarin dengan klasifikasi perkara badan hukum. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT UN Jakarta, penggugat terdiri dari 5 orang yakni Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko dengan pihak tergugat Kementerian Hukum dan HAM. Namun gugatan belum bisa ditampilkan, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan tanggal sidang pertama juga belum ditetapkan. Selain itu nama hakim ketua dan 2 hakim anggota yang akan memimpin sidang juga belum ditampilkan. Ada 4 poin gugatan yang dimohonkan 5 orang tersebut untuk Kemenkumham. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham RI tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Kemudian mewajibkan Menkumham RI untuk mencabut keputusan tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia DPP PDIP masa bakti 2024-2025. Dan keempat, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Tim advokasi dari para penggugat, Victor W. Nadabdab, menjelaskan bahwa gugatan diajukan lantaran hal tersebut diduga bertentangan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga AD ART PDIP. Jika Kemenkumham RI mengesahkan perpanjangan kepengurusan PDIP yang dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada acara pembacaan Sumpah Kader PDIP 5 Juli 2024 lalu, menurut Victor, hal tersebut sama saja bertentangan dengan pasal 17 terkait dengan struktur dan komposisi DPP, di mana hal tersebut mengatur masa bakti DPP selama 5 tahun. Victor juga menambahkan bahwa seharusnya berdasarkan pasal 70 ADART yang dimiliki oleh PDIP menetapkan bahwa Kongres Partai dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan memiliki wewenang untuk mengubah dan menyempurnakan serta menetapkan ADART Partai. Dengan mengikuti aturan tersebut, menurut Victor, perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui Kongres. Kemudian menanggapi gugatan tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi, mengendus adanya upaya membegal partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader tersebut. Dan Roni mengatakan jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, seharusnya mereka paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif Ketua Umum. Selain itu, Roni menyatakan seharusnya para penggugat juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan Kongres yang harusnya di tahun 2020, namun karena hak prerogatif Ketua Umum maka dipercepat pada tahun 2019. Dan Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap PDIP. Ia menghimbau seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Kemudian politisi PDIP lainnya, Muhammad Guntur Romli, menilai gugatan yang dilayangkan terhadap Megawati orderan. Hal tersebut katanya diketahui dari investigasi yang dilakukan oleh internal partai, dan Guntur Romli juga meragukan bahwa penggugat adalah kader PDIP lantaran dinilai tidak memahami ADART partai. Tribuner, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Priyatio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, surat keputusan atau SK perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan Ketua Umum PDIP. Megawati digugat karena melawan hukum perihal menyusun serta melantik pengurus PDIP periode 2019-2024 yang kemudian diperpanjang hingga 2025, padahal jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP telah berakhir. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PDIP. Kemudian Ganjar Pranowo dilantik menjadi Ketua DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Kemudian Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi Ketua DPP PDIP bidang perekonomian dan DPP PDIP bidang sumber daya dijabat Said Abdullah. Lalu Dedi Yefri Sitorus dilantik sebagai Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu eksekutif, Roni Talapesi sebagai Ketua bidang reformasi, sistem hukum nasional, dan Adiana Pitupulu dilantik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP bidang komunikasi. Sementara itu posisi Sekjen PDIP tetap diisi oleh Hasto Kristianto. Puan Maharani dalam sambutannya pada penutupan Rakernas PDIP kelima di Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Megawati Soekarno Putri telah memperpanjang masa bakti DPP PDIP menjadi hingga tahun 2025 tanpa melalui Kongres sebagai hak prerogatif Ketua Umum Partai. Perpanjangan kepengurusan PDIP ini digugat oleh 5 orang yang mengaku sebagai kader PDIP ke PT UN Jakarta pada Senin 9 September 2024 kemarin dengan klasifikasi perkara badan hukum. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT UN Jakarta, penggugat terdiri dari 5 orang yakni Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko dengan pihak tergugat Kementerian Hukum dan HAM. Namun gugatan belum bisa ditampilkan, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan tanggal sidang pertama juga belum ditetapkan. Selain itu nama hakim ketua dan 2 hakim anggota yang akan memimpin sidang juga belum ditampilkan. Ada 4 poin gugatan yang dimohonkan 5 orang tersebut untuk Kemenkumham. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham RI tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Kemudian mewajibkan Menkumham RI untuk mencabut keputusan tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia DPP PDIP masa bakti 2024-2025. Dan keempat, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Tim advokasi dari para penggugat, Victor W. Nadabdab, menjelaskan bahwa gugatan diajukan lantaran hal tersebut diduga bertentangan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, AD, ART, PDIP. Jika Kemenkumham RI mengesahkan perpanjangan kepengurusan PDIP yang dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada acara pembacaan Sumpah Kader PDIP 5 Juli 2024 lalu, menurut Victor, hal tersebut sama saja bertentangan dengan pasal 17 terkait dengan struktur dan komposisi DPP, di mana hal tersebut mengatur masa bakti DPP selama 5 tahun. Victor juga menambahkan bahwa seharusnya berdasarkan pasal 70 ADART yang dimiliki oleh PDIP menetapkan bahwa Kongres Partai dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan memiliki wewenang untuk mengubah dan menyempurnakan serta menetapkan ADART partai. Dengan mengikuti aturan tersebut, menurut Victor perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui Kongres.
Kemudian menanggapi gugatan tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi mengendus adanya upaya membegal partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader tersebut. Dan Roni mengatakan jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, seharusnya mereka paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif Ketua Umum. Selain itu, Roni menyatakan seharusnya para penggugat juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan kongres yang harusnya di tahun 2020, namun karena hak prerogatif Ketua Umum maka dipercepat pada tahun 2019. Dan Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap PDIP. Ia menghimbau seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Kemudian politisi PDIP lainnya, Muhammad Guntur Romli menilai gugatan yang dilayangkan terhadap Megawati orderan. Hal tersebut katanya diketahui dari investigasi yang dilakukan oleh internal partai, dan Guntur Romli juga meragukan bahwa penggugat adalah kader PDIP lantaran dinilai tidak memahami ADART partai. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apria Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, surat keputusan atau SK perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan Ketua Umum PDIP. Megawati digugat karena melawan hukum perihal menyusun serta melantik pengurus PDIP periode 2019-2024 yang kemudian diperpanjang hingga 2025, padahal jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP telah berakhir. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PDIP. Kemudian Ganjar Pranowo dilantik menjadi Ketua DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Kemudian Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi Ketua DPP PDIP bidang perekonomian dan DPP PDIP bidang sumber daya dijabat Said Abdullah. Lalu Dedi Yefri Sitorus dilantik sebagai Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu eksekutif, Roni Talapesi sebagai Ketua bidang reformasi, sistem hukum nasional, dan Adiana Pitupulu dilantik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP bidang komunikasi. Sementara itu, posisi Sekjen PDIP tetap diisi oleh Hasto Kristianto. Puan Maharani dalam sambutannya pada penutupan Rakernas PDIP kelima di Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Megawati Soekarno Putri telah memperpanjang masa bakti DPP PDIP menjadi hingga tahun 2025 tanpa melalui Kongres sebagai hak prerogatif Ketua Umum Partai. Perpanjangan kepengurusan PDIP ini digugat oleh 5 orang yang mengaku sebagai kader PDIP ke PT-UN Jakarta pada Senin 9 September 2024 kemarin dengan klasifikasi perkara badan hukum.
Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT UN Jakarta, penggugat terdiri dari 5 orang yakni Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko dengan pihak tergugat Kementerian Hukum dan HAM. Namun gugatan belum bisa ditampilkan, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan tanggal sidang pertama juga belum ditetapkan. Selain itu nama hakim ketua dan 2 hakim anggota yang akan memimpin sidang juga belum ditampilkan. Ada 4 poin gugatan yang dimohonkan 5 orang tersebut untuk Kemenkumham. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham RI tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Kemudian mewajibkan Menkumham RI untuk mencabut keputusan tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia DPP PDIP masa bakti 2024-2025. Dan keempat, maksud saya menghukum tergugat membayar biaya perkara. Tim advokasi dari para penggugat, Victor W. Nadabdab, menjelaskan bahwa gugatan diajukan lantaran hal tersebut diduga bertentangan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga AD ART PDIP. Jika Kemenkumham RI mengesahkan perpanjangan kepengurusan PDIP yang dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada acara pembacaan Sumpah Kader PDIP 5 Juli 2024 lalu, menurut Victor, hal tersebut sama saja bertentangan dengan pasal 17 terkait dengan struktur dan komposisi DPP, di mana hal tersebut mengatur masa bakti DPP selama 5 tahun. Victor juga menambahkan bahwa seharusnya berdasarkan pasal 70 ADART yang dimiliki oleh PDIP menetapkan bahwa Kongres Partai dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan memiliki wewenang untuk mengubah dan menyempurnakan serta menetapkan ADART partai. Dengan mengikuti aturan tersebut, menurut Victor, perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui Kongres. Kemudian menanggapi gugatan tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi, mengendus adanya upaya membegal partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader tersebut. Dan Roni mengatakan jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, seharusnya mereka paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif Ketua Umum. Selain itu, Roni menyatakan seharusnya para penggugat juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan Kongres yang harusnya di tahun 2020, namun karena hak prerogatif Ketua Umum maka dipercepat pada tahun 2019. Dan Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap PDIP. Ia menghimbau seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Kemudian politisi PDIP lainnya, Muhammad Guntur Romli, menilai gugatan yang dilayangkan terhadap Megawati orderan. Hal tersebut katanya diketahui dari investigasi yang dilakukan oleh internal partai, dan Guntur Romli juga meragukan bahwa penggugat adalah kader PDIP lantaran dinilai tidak memahami ADART partai. Tribuner, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni-Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni-Billy. Tribuners, surat keputusan atau SK perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan Ketua Umum PDIP.
Megawati digugat karena melawan hukum perihal menyusun serta melantik pengurus PDIP periode 2019-2024 yang kemudian diperpanjang hingga 2025, padahal jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP telah berakhir. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PDIP. Kemudian Ganjar Pranowo dilantik menjadi Ketua DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Kemudian Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi Ketua DPP PDIP bidang perekonomian dan DPP PDIP bidang sumber daya dijabat Said Abdullah. Lalu Dedi Yefri Sitorus dilantik sebagai Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu eksekutif, Roni Talapesi sebagai Ketua bidang reformasi, sistem hukum nasional, dan Adiana Pitupulu dilantik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP bidang komunikasi. Sementara itu posisi Sekjen PDIP tetap diisi oleh Hasto Kristianto. Puan Maharani dalam sambutannya pada penutupan Rakernas PDIP kelima di Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Megawati Soekarno Putri telah memperpanjang masa bakti DPP PDIP menjadi hingga tahun 2025 tanpa melalui Kongres sebagai hak prerogatif Ketua Umum Partai. Perpanjangan kepengurusan PDIP ini digugat oleh 5 orang yang mengaku sebagai kader PDIP ke PT UN Jakarta pada Senin 9 September 2024 kemarin dengan klasifikasi perkara badan hukum. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT UN Jakarta, penggugat terdiri dari 5 orang yakni Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko dengan pihak tergugat Kementerian Hukum dan HAM. Namun gugatan belum bisa ditampilkan, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan tanggal sidang pertama juga belum ditetapkan. Selain itu nama hakim ketua dan 2 hakim anggota yang akan memimpin sidang juga belum ditampilkan. Ada 4 poin gugatan yang dimohonkan 5 orang tersebut untuk Kemenkumham. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham RI tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Kemudian mewajibkan Menkumham RI untuk mencabut keputusan tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia DPP PDIP masa bakti 2024-2025. Dan keempat, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Tim advokasi dari para penggugat, Victor W. Nadabdab, menjelaskan bahwa gugatan diajukan lantaran hal tersebut diduga bertentangan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, AD, ART, PDIP. Jika Kemenkumham RI mengesahkan perpanjangan kepengurusan PDIP yang dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada acara pembacaan Sumpah Kader PDIP 5 Juli 2024 lalu, menurut Victor, hal tersebut sama saja bertentangan dengan pasal 17 terkait dengan struktur dan komposisi DPP, di mana hal tersebut mengatur masa bakti DPP selama 5 tahun. Victor juga menambahkan bahwa seharusnya berdasarkan pasal 70 ADART yang dimiliki oleh PDIP menetapkan bahwa Kongres Partai dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan memiliki wewenang untuk mengubah dan menyempurnakan serta menetapkan ADART partai. Dengan mengikuti aturan tersebut, menurut Victor perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui Kongres. Kemudian menanggapi gugatan tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi mengendus adanya upaya membegal partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader tersebut. Dan Roni mengatakan jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, seharusnya mereka paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif Ketua Umum. Selain itu, Roni menyatakan seharusnya para penggugat juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan
percepatan Kongres yang harusnya di tahun 2020, namun karena hak prerogatif Ketua Umum maka dipercepat pada tahun 2019. Dan Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap PDIP. Ia menghimbau seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Kemudian politisi PDIP lainnya, Muhammad Guntur Romli menilai gugatan yang dilayangkan terhadap Megawati orderan. Hal tersebut katanya diketahui dari investigasi yang dilakukan oleh internal partai, dan Guntur Romli juga meragukan bahwa penggugat adalah kader PDIP lantaran dinilai tidak memahami ADART partai. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, surat keputusan atau SK perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan Ketua Umum PDIP. Megawati digugat karena melawan hukum perihal menyusun serta melantik pengurus PDIP periode 2019-2024 yang kemudian diperpanjang hingga 2025, padahal jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP telah berakhir. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PDIP. Kemudian Ganjar Pranowo dilantik menjadi Ketua DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Kemudian Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi Ketua DPP PDIP bidang perekonomian dan DPP PDIP bidang sumber daya dijabat Said Abdullah. Lalu Dedi Yefri Sitorus dilantik sebagai Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu eksekutif, Roni Talapesi sebagai Ketua bidang reformasi, sistem hukum nasional, dan Adiana Pitupulu dilantik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP bidang komunikasi. Sementara itu, posisi Sekjen PDIP tetap diisi oleh Hasto Kristianto. Puan Maharani dalam sambutannya pada penutupan Rakernas PDIP kelima di Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Megawati Soekarno Putri telah memperpanjang masa bakti DPP PDIP menjadi hingga tahun 2025 tanpa melalui Kongres sebagai hak prerogatif Ketua Umum Partai. Perpanjangan kepengurusan PDIP ini digugat oleh 5 orang yang mengaku sebagai kader PDIP ke PT-UN Jakarta pada Senin 9 September 2024 kemarin dengan klasifikasi perkara badan hukum. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT-UN Jakarta, penggugat terdiri dari 5 orang yakni Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko dengan pihak tergugat Kementerian Hukum dan HAM. Namun gugatan belum bisa ditampilkan, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan tanggal sidang pertama juga belum ditetapkan. Selain itu nama hakim ketua dan 2 hakim anggota yang akan memimpin sidang juga belum ditampilkan.
Ada 4 poin gugatan yang dimohonkan 5 orang tersebut untuk Kemenkumham. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham RI tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Kemudian mewajibkan Menkumham RI untuk mencabut keputusan tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia DPP PDIP masa bakti 2024-2025. Dan keempat, maksud saya menghukum tergugat membayar biaya perkara. Tim advokasi dari para penggugat, Victor W. Nadabdab, menjelaskan bahwa gugatan diajukan lantaran hal tersebut diduga bertentangan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, AD, ART, PDIP. Jika Kemenkumham RI mengesahkan perpanjangan kepengurusan PDIP yang dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada acara pembacaan Sumpah Kader PDIP 5 Juli 2024 lalu, menurut Victor, hal tersebut sama saja bertentangan dengan pasal 17 terkait dengan struktur dan komposisi DPP, di mana hal tersebut mengatur masa bakti DPP selama 5 tahun. Victor juga menambahkan bahwa seharusnya berdasarkan pasal 70 ADART yang dimiliki oleh PDIP menetapkan bahwa Kongres Partai dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan memiliki wewenang untuk mengubah dan menyempurnakan serta menetapkan ADART partai. Dengan mengikuti aturan tersebut, menurut Victor, perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui Kongres. Kemudian menanggapi gugatan tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi, mengendus adanya upaya membegal partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader tersebut. Dan Roni mengatakan jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, seharusnya mereka paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif Ketua Umum. Selain itu, Roni menyatakan seharusnya para penggugat juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan Kongres yang harusnya di tahun 2020, namun karena hak prerogatif Ketua Umum maka dipercepat pada tahun 2019. Dan Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap PDIP. Ia menghimbau seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Kemudian politisi PDIP lainnya, Muhammad Guntur Romli, menilai gugatan yang dilayangkan terhadap Megawati orderan. Hal tersebut katanya diketahui dari investigasi yang dilakukan oleh internal partai, dan Guntur Romli juga meragukan bahwa penggugat adalah kader PDIP lantaran dinilai tidak memahami ADART partai. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apria Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, surat keputusan atau SK perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan Ketua Umum PDIP. Megawati digugat karena melawan hukum perihal menyusun serta melantik pengurus PDIP periode 2019-2024 yang kemudian diperpanjang hingga 2025, padahal jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP telah berakhir.
Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PDIP. Kemudian Ganjar Pranowo dilantik menjadi Ketua DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Kemudian Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi Ketua DPP PDIP bidang perekonomian dan DPP PDIP bidang sumber daya dijabat Said Abdullah. Lalu Dedi Yefri Sitorus dilantik sebagai Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu eksekutif, Roni Talapesi sebagai Ketua bidang reformasi, sistem hukum nasional, dan Adiana Pitupulu dilantik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP bidang komunikasi. Sementara itu posisi Sekjen PDIP tetap diisi oleh Hasto Kristianto. Puan Maharani dalam sambutannya pada penutupan Rakernas PDIP kelima di Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Megawati Soekarno Putri telah memperpanjang masa bakti DPP PDIP menjadi hingga tahun 2025 tanpa melalui Kongres sebagai hak prerogatif Ketua Umum Partai. Perpanjangan kepengurusan PDIP ini digugat oleh 5 orang yang mengaku sebagai kader PDIP ke PT UN Jakarta pada Senin 9 September 2024 kemarin dengan klasifikasi perkara badan hukum. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT UN Jakarta, penggugat terdiri dari 5 orang yakni Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko dengan pihak tergugat Kementerian Hukum dan HAM. Namun gugatan belum bisa ditampilkan, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan tanggal sidang pertama juga belum ditetapkan. Selain itu nama hakim ketua dan 2 hakim anggota yang akan memimpin sidang juga belum ditampilkan. Ada 4 poin gugatan yang dimohonkan 5 orang tersebut untuk Kemenkumham. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham RI tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Kemudian mewajibkan Menkumham RI untuk mencabut keputusan tentang pengesahan struktur komposisi RT yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui Kongres. Kemudian menanggapi gugatan tersebut, Ketua DPP PDIP bidang reformasi hukum, Roni Talapesi mengendus adanya upaya membegal partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader tersebut. Dan Roni mengatakan jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, seharusnya mereka paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif Ketua Umum. Selain itu, Roni menyatakan seharusnya para penggugat juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan Kongres yang harusnya di tahun 2020, namun karena hak prerogatif Ketua Umum maka dipercepat pada tahun 2019. Dan Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap PDIP. Ia menghimbau seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Kemudian politisi PDIP lainnya, Muhammad Guntur Romli menilai gugatan yang dilayangkan terhadap Megawati orderan. Hal tersebut katanya diketahui dari investigasi yang dilakukan oleh internal partai, dan Guntur Romli juga meragukan bahwa penggugat adalah kader PDIP lantaran dinilai tidak memahami ADART partai. Tribuner, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Priyati Okoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, surat keputusan atau SK perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan Ketua Umum PDIP. Megawati digugat karena melawan hukum perihal menyusun serta melantik pengurus PDIP periode 2019-2024 yang kemudian diperpanjang hingga 2025, padahal jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP telah berakhir. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PDIP. Kemudian Ganjar Pranowo dilantik menjadi Ketua DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Kemudian Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi Ketua DPP PDIP bidang perekonomian dan DPP PDIP bidang sumber daya dijabat Said Abdullah. Lalu Dedi Yefri Sitorus dilantik sebagai Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu eksekutif, Roni Talapesi sebagai Ketua bidang reformasi, sistem hukum nasional, dan Adiana Pitupulu dilantik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP bidang komunikasi. Sementara itu posisi Sekjen PDIP tetap diisi oleh Hasto Kristianto. Puan Maharani dalam sambutannya pada penutupan Rakernas PDIP kelima di Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Megawati Soekarno Putri telah memperpanjang masa bakti DPP PDIP menjadi hingga tahun 2025 tanpa melalui Kongres sebagai hak prerogatif Ketua Umum Partai. Perpanjangan kepengurusan PDIP ini digugat oleh 5 orang yang mengaku sebagai kader PDIP ke PT UN Jakarta pada Senin 9 September 2024 kemarin dengan klasifikasi perkara badan hukum. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT UN Jakarta, penggugat terdiri dari 5 orang yakni Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko dengan pihak tergugat Kementerian Hukum dan HAM. Namun gugatan belum bisa ditampilkan, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan tanggal sidang pertama juga belum ditetapkan. Selain itu nama hakim ketua dan 2 hakim anggota yang akan memimpin sidang juga belum ditampilkan. Ada 4 poin gugatan yang dimohonkan 5 orang tersebut untuk Kemenkumham. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham RI tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Kemudian mewajibkan Menkumham RI untuk mencabut keputusan tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia DPP PDIP masa bakti 2024-2025. Dan keempat, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Tim advokasi dari para penggugat, Victor W. Nadapkan, lantaran hal tersebut diduga bertentangan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, AD, ART, PDIP. Jika Kemenkumham RI mengesahkan perpanjangan kepengurusan PDIP yang dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada acara pembacaan Sumpah Kader PDIP 5 Juli 2024 lalu, menurut Victor, hal tersebut sama saja bertentangan dengan pasal 17 terkait dengan struktur dan komposisi DPP, di mana hal tersebut mengatur masa bakti DPP selama 5 tahun. Victor juga menambahkan bahwa seharusnya berdasarkan pasal serta menetapkan AD/ART partai. Dengan mengikuti aturan tersebut, menurut Victor perubahan AD/ART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui Kongres. Kemudian menanggapi gugatan tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi mengendus adanya upaya membegal partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader tersebut. Dan Roni mengatakan jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, seharusnya mereka paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif Ketua Umum.
Selain itu, Roni menyatakan seharusnya para penggugat juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan kongres yang harusnya di tahun 2020, namun karena hak prerogatif ketua umum maka dipercepat pada tahun 2019. Dan Roni mengendus ada upaya untuk melakukan Tribuner, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apria Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuner, surat keputusan atau SK perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan Ketua Umum PDIP. Megawati digugat karena melawan hukum perihal menyusun serta melantik pengurus PDIP periode 2019-2024 yang kemudian diperpanjang hingga 2025, padahal jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP telah berakhir. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PDIP. Kemudian Ganjar Pranowo dilantik menjadi Ketua DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Kemudian Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi Ketua DPP PDIP bidang perekonomian dan DPP PDIP bidang sumber daya dijabat Said Abdullah. Lalu Dedi Yefri Sitorus dilantik sebagai Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu eksekutif, Roni Talapesi sebagai Ketua bidang reformasi, sistem hukum nasional, dan Adiana Pitupulu dilantik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP bidang komunikasi. Sementara itu, posisi Sekjen PDIP tetap diisi oleh Hasto Kristianto. Puan Maharani dalam sambutannya pada penutupan Rakernas PDIP kelima di Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Megawati Soekarno Putri telah memperpanjang masa bakti DPP PDIP menjadi hingga tahun 2025 tanpa melalui Kongres sebagai hak prerogatif Ketua Umum Partai. Perpanjangan kepengurusan PDIP ini digugat oleh 5 orang yang mengaku sebagai kader PDIP ke PT-UN Jakarta pada Senin 9 September 2024 kemarin dengan klasifikasi perkara badan hukum. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT-UN Jakarta, penggugat terdiri dari 5 orang yakni Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko dengan pihak tergugat Kementerian Hukum dan HAM. Namun gugatan belum bisa ditampilkan, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan tanggal sidang pertama juga belum ditetapkan. Selain itu nama hakim ketua dan 2 hakim anggota yang akan memimpin sidang juga belum ditampilkan. Ada 4 poin gugatan yang dimohonkan 5 orang tersebut untuk Kemenkumham. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham RI tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Kemudian mewajibkan Menkumham RI untuk mencabut keputusan tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia DPP PDIP masa bakti 2024-2025. Dan keempat, maksud saya menghukum tergugat membayar biaya perkara. Tim advokasi dari para penggugat, Victor W. Nadabdab, menjelaskan bahwa gugatan diajukan lantaran hal tersebut diduga bertentangan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, AD, ART, PDIP. Jika Kemenkumham RI mengesahkan perpanjangan kepengurusan PDIP yang dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada acara pembacaan Sumpah Kader PDIP 5 Juli 2024 lalu, menurut Victor, hal tersebut sama saja bertentangan dengan pasal 17 terkait dengan struktur dan komposisi DPP, di mana hal tersebut mengatur masa bakti
bakti DPP selama 5 tahun. Victor juga menambahkan bahwa seharusnya berdasarkan pasal 70 ADART yang dimiliki oleh PDIP menetapkan bahwa Kongres Partai dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan memiliki wewenang untuk mengubah dan menyempurnakan serta menetapkan ADART partai. Dengan mengikuti aturan tersebut, menurut Victor perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui Kongres. Kemudian menanggapi gugatan tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi mengendus adanya upaya membegal partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader tersebut. Dan Roni mengatakan jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, seharusnya mereka paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif Ketua Umum. Selain itu, Roni menyatakan seharusnya para penggugat juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan Kongres yang harusnya di tahun 2020, namun karena hak prerogatif Ketua Umum maka dipercepat pada tahun 2019. Dan Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap PDIP. Ia menghimbau seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Kemudian politisi PDIP lainnya, Muhammad Guntur Romli menilai gugatan yang dilayangkan terhadap Megawati orderan. Hal tersebut katanya diketahui dari investigasi yang dilakukan oleh internal partai, dan Guntur Romli juga meragukan bahwa penggugat adalah kader PDIP lantaran dinilai tidak memahami ADART partai. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apria Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, surat keputusan atau SK perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan Ketua Umum PDIP. Megawati digugat karena melawan hukum perihal menyusun serta melantik pengurus PDIP periode 2019-2024 yang kemudian diperpanjang hingga 2025, padahal jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP telah berakhir. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PDIP. Kemudian Ganjar Pranowo dilantik menjadi Ketua DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Kemudian Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi Ketua DPP PDIP bidang perekonomian dan DPP PDIP bidang sumber daya dijabat Said Abdullah. Lalu Dedi Yefri Sitorus dilantik sebagai Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu eksekutif, Roni Talapesi sebagai Ketua bidang reformasi, sistem hukum nasional, dan Adiana Pitupulu dilantik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP bidang komunikasi. Sementara itu, posisi Sekjen PDIP tetap diisi oleh Hasto Kristianto. Puan Maharani dalam sambutannya pada penutupan Rakernas PDIP kelima di Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Megawati Soekarno Putri telah memperpanjang masa bakti DPP PDIP menjadi hingga tahun 2025 tanpa melalui Kongres sebagai hak prerogatif Ketua Umum Partai.
Perpanjangan kepengurusan PDIP ini digugat oleh 5 orang yang mengaku sebagai kader PDIP ke PT UN Jakarta pada Senin 9 September 2024 kemarin dengan klasifikasi perkara badan hukum. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT UN Jakarta, penggugat terdiri dari 5 orang yakni Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko dengan pihak tergugat Kementerian Hukum dan HAM. Namun gugatan belum bisa ditampilkan, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan tanggal sidang pertama juga belum ditetapkan. Selain itu nama hakim ketua dan 2 hakim anggota yang akan memimpin sidang juga belum ditampilkan. Ada 4 poin gugatan yang dimohonkan 5 orang tersebut untuk Kemenkumham. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham RI tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Kemudian mewajibkan Menkumham RI untuk mencabut keputusan tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia DPP PDIP masa bakti 2024-2025. Dan keempat, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Tim advokasi dari para penggugat, Victor W. Nadabdab, menjelaskan bahwa gugatan diajukan lantaran hal tersebut diduga bertentangan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga AD ART PDIP. Jika Kemenkumham RI mengesahkan perpanjangan kepengurusan PDIP yang dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada acara pembacaan Sumpah Kader PDIP 5 Juli 2024 lalu, menurut Victor, hal tersebut sama saja bertentangan dengan pasal 17 terkait dengan struktur dan komposisi DPP, di mana hal tersebut mengatur masa bakti DPP selama 5 tahun. Victor juga menambahkan bahwa seharusnya berdasarkan pasal 70 ADART yang dimiliki oleh PDIP menetapkan bahwa Kongres Partai dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan memiliki wewenang untuk mengubah dan menyempurnakan serta menetapkan ADART partai. Dengan mengikuti aturan tersebut, menurut Victor perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui Kongres. Kemudian menanggapi gugatan tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi mengendus adanya upaya membegal partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader tersebut. Dan Roni mengatakan jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, seharusnya mereka paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif Ketua Umum. Selain itu, Roni menyatakan seharusnya para penggugat juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan Kongres yang harusnya di tahun 2020, namun karena hak prerogatif Ketua Umum maka dipercepat pada tahun 2019. Dan Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap PDIP. Ia menghimbau seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Kemudian politisi PDIP lainnya, Muhammad Guntur Romli menilai gugatan yang dilayangkan terhadap Megawati orderan. Hal tersebut katanya diketahui dari investigasi yang dilakukan oleh internal partai, dan Guntur Romli juga meragukan bahwa penggugat adalah kader PDIP lantaran dinilai tidak memahami ADART partai. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni-Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni-Billy. Tribuners, surat keputusan atau SK perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta.
Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarnoputri masih menduduki jabatan Ketua Umum PDIP. Megawati digugat karena melawan hukum perihal menyusun serta melantik pengurus PDIP periode 2019-2024 yang kemudian diperpanjang hingga 2025, padahal jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP telah berakhir. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarnoputri masih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PDIP. Kemudian Ganjar Pranowo dilantik menjadi Ketua DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Kemudian Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi Ketua DPP PDIP bidang perekonomian dan DPP PDIP bidang sumber daya dijabat Said Abdullah. Lalu Dedi Yefri Sitorus dilantik sebagai Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu eksekutif, Roni Talapesi sebagai Ketua bidang reformasi, sistem hukum nasional, dan Adiana Pitupulu dilantik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP bidang komunikasi. Sementara itu posisi Sekjen PDIP tetap diisi oleh Hasto Kristianto. Puan Maharani dalam sambutannya pada penutupan Rakernas PDIP kelima di Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Megawati Soekarnoputri telah memperpanjang masa bakti DPP PDIP menjadi hingga tahun 2025 tanpa melalui Kongres sebagai hak prerogatif Ketua Umum Partai. Perpanjangan kepengurusan PDIP ini digugat oleh 5 orang yang mengaku sebagai kader PDIP ke PT UN Jakarta pada Senin 9 September 2024 kemarin dengan klasifikasi perkara badan hukum. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT UN Jakarta, penggugat terdiri dari 5 orang yakni Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko dengan pihak tergugat Kementerian Hukum dan HAM. Namun gugatan belum bisa ditampilkan, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan tanggal sidang pertama juga belum ditetapkan. Selain itu nama hakim ketua dan 2 hakim anggota yang akan memimpin sidang juga belum ditampilkan. Ada 4 poin gugatan yang dimohonkan 5 orang tersebut untuk Kemenkumham. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham RI tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Kemudian mewajibkan Menkumham RI untuk mencabut keputusan tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia DPP PDIP masa bakti 2024-2025. Dan keempat, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Tim advokasi dari para penggugat, Victor W. Nadabdab, menjelaskan bahwa gugatan diajukan lantaran hal tersebut diduga bertentangan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, AD, ART, PDIP. Jika Kemenkumham RI mengesahkan perpanjangan kepengurusan PDIP yang dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada acara pembacaan Sumpah Kader PDIP 5 Juli 2024 lalu, menurut Victor, hal tersebut sama saja bertentangan dengan pasal 17 terkait dengan struktur dan komposisi DPP, di mana hal tersebut mengatur masa bakti DPP selama 5 tahun. Victor juga menambahkan bahwa seharusnya berdasarkan pasal 70 ADART yang dimiliki oleh PDIP menetapkan bahwa Kongres Partai dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan memiliki wewenang untuk mengubah dan menyempurnakan serta menetapkan ADART partai. Dengan mengikuti aturan tersebut, menurut Victor perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui Kongres. Kemudian menanggapi gugatan tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi mengendus adanya upaya membegal partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader tersebut. Dan Roni mengatakan jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, seharusnya mereka paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif Ketua Umum. Selain itu, Roni menyatakan seharusnya para penggugat juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan
percepatan Kongres yang harusnya di tahun 2020, namun karena hak prerogatif Ketua Umum maka dipercepat pada tahun 2019. Dan Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap PDIP. Ia menghimbau seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Kemudian politisi PDIP lainnya, Muhammad Guntur Romli menilai gugatan yang dilayangkan terhadap Megawati orderan. Hal tersebut katanya diketahui dari investigasi yang dilakukan oleh internal partai, dan Guntur Romli juga meragukan bahwa penggugat adalah kader PDIP lantaran dinilai tidak memahami ADART partai. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apria Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, surat keputusan atau SK perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan Ketua Umum PDIP. Megawati digugat karena melawan hukum perihal menyusun serta melantik pengurus PDIP periode 2019-2024 yang kemudian diperpanjang hingga 2025, padahal jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP telah berakhir. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PDIP. Kemudian Ganjar Pranowo dilantik menjadi Ketua DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Kemudian Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi Ketua DPP PDIP bidang perekonomian dan DPP PDIP bidang sumber daya dijabat Said Abdullah. Lalu Dedi Yefri Sitorus dilantik sebagai Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu eksekutif, Roni Talapesi sebagai Ketua bidang reformasi, sistem hukum nasional, dan Adiana Pitupulu dilantik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP bidang komunikasi. Sementara itu, posisi Sekjen PDIP tetap diisi oleh Hasto Kristianto. Puan Maharani dalam sambutannya pada penutupan Rakernas PDIP kelima di Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Megawati Soekarno Putri telah memperpanjang masa bakti DPP PDIP menjadi hingga tahun 2025 tanpa melalui Kongres sebagai hak prerogatif Ketua Umum Partai. Perpanjangan kepengurusan PDIP ini digugat oleh 5 orang yang mengaku sebagai kader PDIP ke PT-UN Jakarta pada Senin 9 September 2024 kemarin dengan klasifikasi perkara badan hukum. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT-UN Jakarta, penggugat terdiri dari 5 orang yakni Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko dengan pihak tergugat Kementerian Hukum dan HAM. Namun gugatan belum bisa ditampilkan, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan tanggal sidang pertama juga belum ditetapkan. Selain itu nama hakim ketua dan 2 hakim anggota yang akan memimpin sidang juga belum ditampilkan. Ada 4 poin gugatan yang dimohonkan 5 orang tersebut untuk Kemenkumham. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham RI tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Kemudian mewajibkan
Menkumham RI untuk mencabut keputusan tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia DPP PDIP masa bakti 2024-2025. Dan keempat, maksud saya menghukum tergugat membayar biaya perkara. Tim advokasi dari para penggugat, Victor W. Nadabdab, menjelaskan bahwa gugatan diajukan lantaran hal tersebut diduga bertentangan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, AD, ART, PDIP. Jika Kemenkumham RI mengesahkan perpanjangan kepengurusan PDIP yang dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada acara pembacaan Sumpah Kader PDIP 5 Juli 2024 lalu, menurut Victor, hal tersebut sama saja bertentangan dengan pasal 17 terkait dengan struktur dan komposisi DPP, di mana hal tersebut mengatur masa bakti DPP selama 5 tahun. Victor juga menambahkan bahwa seharusnya berdasarkan pasal 70 ADART yang dimiliki oleh PDIP menetapkan bahwa Kongres Partai dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan memiliki wewenang untuk mengubah dan menyempurnakan serta menetapkan ADART partai. Dengan mengikuti aturan tersebut, menurut Victor perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui Kongres. Kemudian menanggapi gugatan tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi mengendus adanya upaya membegal partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader tersebut. Dan Roni mengatakan jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, seharusnya mereka paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif Ketua Umum. Selain itu, Roni menyatakan seharusnya para penggugat juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan Kongres yang harusnya di tahun 2020, namun karena hak prerogatif Ketua Umum maka dipercepat pada tahun 2019. Dan Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap PDIP. Ia menghimbau seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Kemudian politisi PDIP lainnya, Muhammad Guntur Romli menilai gugatan yang dilayangkan terhadap Megawati orderan. Hal tersebut katanya diketahui dari investigasi yang dilakukan oleh internal partai, dan Guntur Romli juga meragukan bahwa penggugat adalah kader PDIP lantaran dinilai tidak memahami ADART partai. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni-Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni-Billy. Tribuners, surat keputusan atau SK perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan Ketua Umum PDIP. Megawati digugat karena melawan hukum perihal menyusun serta melantik pengurus PDIP periode 2019-2024 yang kemudian diperpanjang hingga 2025, padahal jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP telah berakhir. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PDIP. Kemudian Ganjar Pranowo dilantik menjadi Ketua DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Kemudian Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi Ketua DPP PDIP bidang perekonomian dan DPP PDIP bidang sumber daya di jabat Said Abdullah.
Lalu Dedi Yefri Sitorus dilantik sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Roni Talapesi sebagai Ketua Bidang Reformasi, Sistem Hukum Nasional, dan Adiana Pitupulu dilantik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Bidang Komunikasi. Sementara itu posisi Sekjen PDIP tetap diisi oleh Hasto Kristianto. Puan Maharani dalam sambutannya pada penutupan Rakernas PDIP kelima di Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Megawati Soekarno Putri telah memperpanjang masa bakti DPP PDIP menjadi hingga tahun 2025 tanpa melalui Kongres sebagai hak prerogatif Ketua Umum Partai. Perpanjangan kepengurusan PDIP ini digugat oleh 5 orang yang mengaku sebagai kader PDIP ke PT UN Jakarta pada Senin 9 September 2024 kemarin dengan klasifikasi perkara badan hukum. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT UN Jakarta, penggugat terdiri dari 5 orang yakni Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko dengan pihak tergugat Kementerian Hukum dan HAM. Namun gugatan belum bisa ditampilkan, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan tanggal sidang pertama juga belum ditetapkan. Selain itu nama hakim ketua dan 2 hakim anggota yang akan memimpin sidang juga belum ditampilkan. Ada 4 poin gugatan yang dimohonkan 5 orang tersebut untuk Kemenkumham. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham RI tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Kemudian mewajibkan Menkumham RI untuk mencabut keputusan tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia DPP PDIP masa bakti 2024-2025. Dan keempat, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Tim advokasi dari para penggugat, Victor W. Nadabdab, menjelaskan bahwa gugatan diajukan lantaran hal tersebut diduga bertentangan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, AD, ART, PDIP. Jika Kemenkumham RI mengesahkan perpanjangan kepengurusan PDIP yang dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada acara pembacaan Sumpah Kader PDIP 5 Juli 2024 lalu, menurut Victor, hal tersebut sama saja bertentangan dengan pasal 17 terkait dengan struktur dan komposisi DPP, di mana hal tersebut mengatur masa bakti DPP selama 5 tahun. Victor juga menambahkan bahwa seharusnya berdasarkan pasal 70 ADART yang dimiliki oleh PDIP menetapkan bahwa Kongres Partai dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan memiliki wewenang untuk mengubah dan menyempurnakan serta menetapkan ADART partai. Dengan mengikuti aturan tersebut, menurut Victor perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui Kongres. Kemudian menanggapi gugatan tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi mengendus adanya upaya membegal partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader tersebut. Dan Roni mengatakan jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, seharusnya mereka paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif Ketua Umum. Selain itu, Roni menyatakan seharusnya para penggugat juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan Kongres yang harusnya di tahun 2020, namun karena hak prerogatif Ketua Umum maka dipercepat pada tahun 2019. Dan Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap PDIP. Ia menghimbau seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Kemudian politisi PDIP lainnya, Muhammad Guntur Romli menilai gugatan yang dilayangkan terhadap Megawati orderan. Hal tersebut katanya diketahui dari investigasi yang dilakukan oleh internal partai, dan Guntur Romli juga meragukan bahwa penggugat adalah kader PDIP lantaran dinilai tidak memahami ADART partai. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Priyati Okoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, surat keputusan atau SK perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan Ketua Umum PDIP. Megawati digugat karena melawan hukum perihal menyusun serta melantik pengurus PDIP periode 2019-2024 yang kemudian diperpanjang hingga 2025, padahal jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP telah berakhir. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PDIP. Kemudian Ganjar Pranowo dilantik menjadi Ketua DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Kemudian Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi Ketua DPP PDIP bidang perekonomian dan DPP PDIP bidang sumber daya dijabat Said Abdullah. Lalu Dedi Yefri Sitorus dilantik sebagai Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu eksekutif, Roni Talapesi sebagai Ketua bidang reformasi, sistem hukum nasional, dan Adiana Pitupulu dilantik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP bidang komunikasi. Sementara itu posisi Sekjen PDIP tetap diisi oleh Hasto Kristianto. Puan Maharani dalam sambutannya pada penutupan Rakernas PDIP kelima di Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Megawati Soekarno Putri telah memperpanjang masa bakti DPP PDIP menjadi hingga tahun 2025 tanpa melalui Kongres sebagai hak prerogatif Ketua Umum Partai. Perpanjangan kepengurusan PDIP ini digugat oleh 5 orang yang mengaku sebagai kader PDIP ke PT UN Jakarta pada Senin 9 September 2024 kemarin dengan klasifikasi perkara badan hukum. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT UN Jakarta, penggugat terdiri dari 5 orang yakni Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko dengan pihak tergugat Kementerian Hukum dan HAM. Namun gugatan belum bisa ditampilkan, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan tanggal sidang pertama juga belum ditetapkan. Selain itu nama hakim ketua dan 2 hakim anggota yang akan memimpin sidang juga belum ditampilkan. Ada 4 poin gugatan yang dimohonkan 5 orang tersebut untuk Kemenkumham. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham RI tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Kemudian mewajibkan Menkumham RI untuk mencabut keputusan tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia DPP PDIP masa bakti 2024-2025. Dan keempat, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Tim advokasi dari para penggugat, Victor W. Nadabdab, menjelaskan bahwa gugatan diajukan lantaran hal tersebut diduga bertentangan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga AD ART PDIP. Jika Kemenkumham RI mengesahkan perpanjangan kepengurusan PDIP yang dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada acara pembacaan Sumpah Kader PDIP 5 Juli 2024 lalu, menurut Victor, hal tersebut sama saja bertentangan dengan pasal 17 terkait dengan struktur dan komposisi DPP, di mana hal tersebut mengatur masa bakti DPP selama 5 tahun. Victor juga menambahkan bahwa seharusnya berdasarkan pasal 70 ADART yang dimiliki oleh PDIP menetapkan bahwa Kongres Partai dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan memiliki wewenang untuk mengubah dan menyempurnakan serta menetapkan ADART partai. Dengan mengikuti aturan tersebut, menurut Victor perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui Kongres.
Kemudian menanggapi gugatan tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi mengendus adanya upaya membegal partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader tersebut. Dan Roni mengatakan jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, seharusnya mereka paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif Ketua Umum. Selain itu, Roni menyatakan seharusnya para penggugat juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan kongres yang harusnya di tahun 2020, namun karena hak prerogatif Ketua Umum maka dipercepat pada tahun 2019. Dan Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap PDIP. Ia menghimbau seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Kemudian politisi PDIP lainnya, Muhammad Guntur Romli menilai gugatan yang dilayangkan terhadap Megawati orderan. Hal tersebut katanya diketahui dari investigasi yang dilakukan oleh internal partai, dan Guntur Romli juga meragukan bahwa penggugat adalah kader PDIP lantaran dinilai tidak memahami ADART partai. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, surat keputusan atau SK perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan Ketua Umum PDIP. Megawati digugat karena melawan hukum perihal menyusun serta melantik pengurus PDIP periode 2019-2024 yang kemudian diperpanjang hingga 2025, padahal jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP telah berakhir. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PDIP. Kemudian Ganjar Pranowo dilantik menjadi Ketua DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Kemudian Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi Ketua DPP PDIP bidang perekonomian dan DPP PDIP bidang sumber daya dijabat Said Abdullah. Lalu Dedi Yefri Sitorus dilantik sebagai Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu eksekutif, Roni Talapesi sebagai Ketua bidang reformasi, sistem hukum nasional, dan Adiana Pitupulu dilantik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP bidang komunikasi. Sementara itu, posisi Sekjen PDIP tetap diisi oleh Hasto Kristianto. Puan Maharani dalam sambutannya pada penutupan Rakernas PDIP kelima di Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Megawati Soekarno Putri telah memperpanjang masa bakti DPP PDIP menjadi hingga tahun 2025 tanpa melalui Kongres sebagai hak prerogatif Ketua Umum Partai. Perpanjangan kepengurusan PDIP ini digugat oleh 5 orang yang mengaku sebagai kader PDIP ke PT UN Jakarta pada Senin 9 September 2024 kemarin dengan klasifikasi perkara badan hukum. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT UN Jakarta, penggugat terdiri dari 5 orang yakni Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko dengan pihak tergugat Kementerian Hukum dan HAM.
Namun gugatan belum bisa ditampilkan, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan tanggal sidang pertama juga belum ditetapkan. Selain itu nama hakim ketua dan 2 hakim anggota yang akan memimpin sidang juga belum ditampilkan. Ada 4 poin gugatan yang dimohonkan 5 orang tersebut untuk Kemenkumham. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham RI tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Kemudian mewajibkan Menkumham RI untuk mencabut keputusan tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia DPP PDIP masa bakti 2024-2025. Dan keempat, maksud saya menghukum tergugat membayar biaya perkara. Tim advokasi dari para penggugat, Victor W. Nadabdab, menjelaskan bahwa gugatan diajukan lantaran hal tersebut diduga bertentangan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, AD, ART, PDIP. Jika Kemenkumham RI mengesahkan perpanjangan kepengurusan PDIP yang dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada acara pembacaan Sumpah Kader PDIP 5 Juli 2024 lalu, menurut Victor, hal tersebut sama saja bertentangan dengan pasal 17 terkait dengan struktur dan komposisi DPP, di mana hal tersebut mengatur masa bakti DPP selama 5 tahun. Victor juga menambahkan bahwa seharusnya berdasarkan pasal 70 ADART yang dimiliki oleh PDIP menetapkan bahwa Kongres Partai dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan memiliki wewenang untuk mengubah dan menyempurnakan serta menetapkan ADART partai. Dengan mengikuti aturan tersebut, menurut Victor perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui Kongres. Kemudian menanggapi gugatan tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi mengendus adanya upaya membegal partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader tersebut. Dan Roni mengatakan jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, seharusnya mereka paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif Ketua Umum. Selain itu, Roni menyatakan seharusnya para penggugat juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan kongres yang harusnya di tahun 2020, namun karena hak prerogatif Ketua Umum maka dipercepat pada tahun 2019. Dan Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap PDIP. Ia menghimbau seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Kemudian politisi PDIP lainnya, Muhammad Guntur Romli menilai gugatan yang dilayangkan terhadap Megawati orderan. Hal tersebut katanya diketahui dari investigasi yang dilakukan oleh internal partai, dan Guntur Romli juga meragukan bahwa penggugat adalah kader PDIP lantaran dinilai tidak memahami ADART partai. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, surat keputusan atau SK perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan Ketua Umum PDIP. Megawati digugat karena melawan hukum perihal menyusun serta melantik pengurus PDIP periode 2019-2024 yang kemudian diperpanjang hingga 2025, padahal jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP telah berakhir.
Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PDIP. Kemudian Ganjar Pranowo dilantik menjadi Ketua DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Kemudian Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi Ketua DPP PDIP bidang perekonomian dan DPP PDIP bidang sumber daya dijabat Said Abdullah. Lalu Dedi Yefri Sitorus dilantik sebagai Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu eksekutif, Roni Talapesi sebagai Ketua bidang reformasi, sistem hukum nasional, dan Adiana Pitupulu dilantik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP bidang komunikasi. Sementara itu posisi Sekjen PDIP tetap diisi oleh Hasto Kristianto. Puan Maharani dalam sambutannya pada penutupan Rakernas PDIP kelima di Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Megawati Soekarno Putri telah memperpanjang masa bakti DPP PDIP menjadi hingga tahun 2025 tanpa melalui Kongres sebagai hak prerogatif Ketua Umum Partai. Perpanjangan kepengurusan PDIP ini digugat oleh 5 orang yang mengaku sebagai kader PDIP ke PT UN Jakarta pada Senin 9 September 2024 kemarin dengan klasifikasi perkara badan hukum. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT UN Jakarta, penggugat terdiri dari 5 orang yakni Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko dengan pihak tergugat Kementerian Hukum dan HAM. Namun gugatan belum bisa ditampilkan, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan tanggal sidang pertama juga belum ditetapkan. Selain itu nama hakim ketua dan 2 hakim anggota yang akan memimpin sidang juga belum ditampilkan. Ada 4 poin gugatan yang dimohonkan 5 orang tersebut untuk Kemenkumham. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham RI tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Kemudian mewajibkan Menkumham RI untuk mencabut keputusan tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia DPP PDIP masa bakti 2024-2025. Dan keempat, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Tim advokasi dari para penggugat, Victor W. Nadabdab, menjelaskan bahwa gugatan diajukan lantaran hal tersebut diduga bertentangan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga AD ART PDIP. Jika Kemenkumham RI mengesahkan perpanjangan kepengurusan PDIP yang dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada acara pembacaan Sumpah Kader PDIP 5 Juli 2024 lalu, menurut Victor, hal tersebut sama saja bertentangan dengan pasal 17 terkait dengan struktur dan komposisi DPP, di mana hal tersebut mengatur masa bakti DPP selama 5 tahun. Victor juga menambahkan bahwa seharusnya berdasarkan pasal 70 ADART yang dimiliki oleh PDIP menetapkan bahwa Kongres Partai dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan memiliki wewenang untuk mengubah dan menyempurnakan serta menetapkan ADART Partai. Dengan mengikuti aturan tersebut, menurut Victor perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui Kongres. Kemudian menanggapi gugatan tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi mengendus adanya upaya membegal partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader tersebut. Dan Roni mengatakan jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, seharusnya mereka paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif Ketua Umum. Selain itu, Roni menyatakan seharusnya para penggugat juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan Kongres yang harusnya di tahun 2020, namun karena hak prerogatif Ketua Umum maka dipercepat pada tahun 2019. Dan Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap PDIP. Ia menghimbau seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024.
Kemudian politisi PDIP lainnya, Muhammad Guntur Romli menilai gugatan yang dilayangkan terhadap Megawati orderan. Hal tersebut katanya diketahui dari investigasi yang dilakukan oleh internal partai, dan Guntur Romli juga meragukan bahwa penggugat adalah kader PDIP lantaran dinilai tidak memahami ADART partai. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apria Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, surat keputusan atau SK perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan Ketua Umum PDIP. Megawati digugat karena melawan hukum perihal menyusun serta melantik pengurus PDIP periode 2019-2024 yang kemudian diperpanjang hingga 2025, padahal jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP telah berakhir. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PDIP. Kemudian Ganjar Pranowo dilantik menjadi Ketua DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Kemudian Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi Ketua DPP PDIP bidang perekonomian dan DPP PDIP bidang sumber daya dijabat Said Abdullah. Lalu Dedi Yefri Sitorus dilantik sebagai Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu eksekutif, Roni Talapesi sebagai Ketua bidang reformasi, sistem hukum nasional, dan Adiana Pitupulu dilantik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP bidang komunikasi. Sementara itu, posisi Sekjen PDIP tetap diisi oleh Hasto Kristianto. Puan Maharani dalam sambutannya pada penutupan Rakernas PDIP kelima di Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Megawati Soekarno Putri telah memperpanjang masa bakti DPP PDIP menjadi hingga tahun 2025 tanpa melalui Kongres sebagai hak prerogatif Ketua Umum Partai. Perpanjangan kepengurusan PDIP ini digugat oleh 5 orang yang mengaku sebagai kader PDIP ke PT-UN Jakarta pada Senin 9 September 2024 kemarin dengan klasifikasi perkara badan hukum. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT-UN Jakarta, penggugat terdiri dari 5 orang yakni Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko dengan pihak tergugat Kementerian Hukum dan HAM. Namun gugatan belum bisa ditampilkan, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan tanggal sidang pertama juga belum ditetapkan. Selain itu nama hakim ketua dan 2 hakim anggota yang akan memimpin sidang juga belum ditampilkan. Ada 4 poin gugatan yang dimohonkan 5 orang tersebut untuk Kemenkumham. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham RI tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Kemudian mewajibkan Menkumham RI untuk mencabut keputusan tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia DPP PDIP masa bakti 2024-2025. Dan keempat, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Tim advokasi dari para penggugat, Victor W. Nadabdab, menjelaskan bahwa gugatan diajukan
lantaran hal tersebut diduga bertentangan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga AD ART PDIP. Jika Kemenkumham RI mengesahkan perpanjangan kepengurusan PDIP yang dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada acara pembacaan Sumpah Kader PDIP 5 Juli 2024 lalu, menurut Victor, hal tersebut sama saja bertentangan dengan pasal 17 terkait dengan struktur dan komposisi DPP, di mana hal tersebut mengatur masa bakti DPP selama 5 tahun. Victor juga menambahkan bahwa seharusnya berdasarkan pasal 70 ADART yang dimiliki oleh PDIP menetapkan bahwa Kongres Partai dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan memiliki wewenang untuk mengubah dan menyempurnakan serta menetapkan ADART partai. Dengan mengikuti aturan tersebut, menurut Victor perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui Kongres. Kemudian menanggapi gugatan tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi mengendus adanya upaya membegal partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader tersebut. Dan Roni mengatakan jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, seharusnya mereka paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif Ketua Umum. Selain itu, Roni menyatakan seharusnya para penggugat juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan Kongres yang harusnya di tahun 2020, namun karena hak prerogatif Ketua Umum maka dipercepat pada tahun 2019. Dan Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap PDIP. Ia menghimbau seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Kemudian politisi PDIP lainnya, Muhammad Guntur Romli menilai gugatan yang dilayangkan terhadap Megawati orderan. Hal tersebut katanya diketahui dari investigasi yang dilakukan oleh internal partai, dan Guntur Romli juga meragukan bahwa penggugat adalah kader PDIP lantaran dinilai tidak memahami ADART partai. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, surat keputusan atau SK perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan Ketua Umum PDIP. Megawati digugat karena melawan hukum perihal menyusun serta melantik pengurus PDIP periode 2019-2024 yang kemudian diperpanjang hingga 2025, padahal jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP telah berakhir. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PDIP. Kemudian Ganjar Pranowo dilantik menjadi Ketua DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Kemudian Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi Ketua DPP PDIP bidang perekonomian dan DPP PDIP bidang sumber daya dijabat Said Abdullah.
Lalu Dedi Yefri Sitorus dilantik sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Roni Talapesi sebagai Ketua Bidang Reformasi, Sistem Hukum Nasional, dan Adiana Pitupulu dilantik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Bidang Komunikasi. Sementara itu posisi Sekjen PDIP tetap diisi oleh Hasto Kristianto. Puan Maharani dalam sambutannya pada penutupan Rakernas PDIP kelima di Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Megawati Soekarno Putri telah memperpanjang masa bakti DPP PDIP menjadi hingga tahun 2025 tanpa melalui Kongres sebagai hak prerogatif Ketua Umum Partai. Perpanjangan kepengurusan PDIP ini digugat oleh 5 orang yang mengaku sebagai kader PDIP ke PT UN Jakarta pada Senin 9 September 2024 kemarin dengan klasifikasi perkara badan hukum. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT UN Jakarta, penggugat terdiri dari 5 orang yakni Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko dengan pihak tergugat Kementerian Hukum dan HAM. Namun gugatan belum bisa ditampilkan, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan tanggal sidang pertama juga belum ditetapkan. Selain itu nama hakim ketua dan 2 hakim anggota yang akan memimpin sidang juga belum ditampilkan. Ada 4 poin gugatan yang dimohonkan 5 orang tersebut untuk Kemenkumham. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham RI tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Kemudian mewajibkan Menkumham RI untuk mencabut keputusan tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia DPP PDIP masa bakti 2024-2025. Dan keempat, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Tim advokasi dari para penggugat, Victor W. Nadabdab, menjelaskan bahwa gugatan diajukan lantaran hal tersebut diduga bertentangan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, AD, ART, PDIP. Jika Kemenkumham RI mengesahkan perpanjangan kepengurusan PDIP yang dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada acara pembacaan Sumpah Kader PDIP 5 Juli 2024 lalu, menurut Victor, hal tersebut sama saja bertentangan dengan pasal 17 terkait dengan struktur dan komposisi DPP, di mana hal tersebut mengatur masa bakti DPP selama 5 tahun. Victor juga menambahkan bahwa seharusnya berdasarkan pasal 70 ADART yang dimiliki oleh PDIP menetapkan bahwa Kongres Partai dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan memiliki wewenang untuk mengubah dan menyempurnakan serta menetapkan ADART partai. Dengan mengikuti aturan tersebut, menurut Victor perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui Kongres. Kemudian menanggapi gugatan tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi mengendus adanya upaya membegal partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader tersebut. Dan Roni mengatakan jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, seharusnya mereka paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif Ketua Umum. Selain itu, Roni menyatakan seharusnya para penggugat juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan Kongres yang harusnya di tahun 2020, namun karena hak prerogatif Ketua Umum maka dipercepat pada tahun 2019. Dan Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap PDIP. Ia menghimbau seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Kemudian politisi PDIP lainnya, Muhammad Guntur Romli menilai gugatan yang dilayangkan terhadap Megawati orderan. Hal tersebut katanya diketahui dari investigasi yang dilakukan oleh internal partai, dan Guntur Romli juga meragukan bahwa penggugat adalah kader PDIP lantaran dinilai tidak memahami ADART partai. Tribuner, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Priyati Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, surat keputusan atau SK perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan Ketua Umum PDIP. Megawati digugat karena melawan hukum perihal menyusun serta melantik pengurus PDIP periode 2019-2024 yang kemudian diperpanjang hingga 2025 padahal jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP telah berakhir. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PDIP. Kemudian Ganjar Pranowo dilantik menjadi Ketua DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Kemudian Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi Ketua DPP PDIP bidang perekonomian dan DPP PDIP bidang sumber daya dijabat Said Abdullah. Lalu Dedi Yefri Sitorus dilantik sebagai Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu eksekutif, Roni Talapesi sebagai Ketua bidang reformasi, sistem hukum nasional, dan Adiana Pitupulu dilantik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP bidang komunikasi. Sementara itu, posisi Sekjen PDIP tetap diisi oleh Hasto Kristianto. Puan Maharani dalam sambutannya pada penutupan Rakernas PDIP kelima di Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Megawati Soekarno Putri telah memperpanjang masa bakti DPP PDIP menjadi hingga tahun 2025 tanpa melalui Kongres sebagai hak prerogatif Ketua Umum Partai. Perpanjangan kepengurusan PDIP ini digugat oleh 5 orang yang mengaku sebagai kader PDIP ke PT-UN Jakarta pada Senin 9 September 2024 kemarin dengan klasifikasi perkara badan hukum. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT-UN Jakarta, penggugat terdiri dari 5 orang yakni Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko dengan pihak tergugat Kementerian Hukum dan HAM. Namun gugatan belum bisa ditampilkan, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan tanggal sidang pertama juga belum ditetapkan. Selain itu nama hakim ketua dan 2 hakim anggota yang akan memimpin sidang juga belum ditampilkan. Ada 4 poin gugatan yang dimohonkan 5 orang tersebut untuk Kemenkumham. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham RI tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Kemudian mewajibkan Menkumham RI untuk mencabut keputusan tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia DPP PDIP masa bakti 2024-2025. Dan keempat, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Tim advokasi dari para penggugat, Victor W. Nadabdab, menjelaskan bahwa gugatan diajukan lantaran hal tersebut diduga bertentangan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga AD ART PDIP. Jika Kemenkumham RI mengesahkan perpanjangan kepengurusan PDIP yang dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada acara pembacaan Sumpah Kader PDIP 5 Juli 2024 lalu, menurut Victor, hal tersebut sama saja bertentangan dengan pasal 17 terkait dengan struktur dan komposisi DPP, di mana hal tersebut mengatur masa bakti DPP selama 5 tahun. Victor juga menambahkan bahwa seharusnya berdasarkan pasal 70 ADART yang dimiliki oleh PDIP menetapkan bahwa Kongres Partai dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan memiliki wewenang untuk mengubah dan menyempurnakan serta menetapkan ADART partai. Dengan mengikuti aturan tersebut, menurut Victor perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui Kongres.
Kemudian menanggapi gugatan tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi mengendus adanya upaya membegal partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader tersebut. Dan Roni mengatakan jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, seharusnya mereka paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif Ketua Umum. Selain itu, Roni menyatakan seharusnya para penggugat juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan kongres yang harusnya di tahun 2020, namun karena hak prerogatif Ketua Umum maka dipercepat pada tahun 2019. Dan Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap PDIP. Ia menghimbau seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Kemudian politisi PDIP lainnya, Muhammad Guntur Romli menilai gugatan yang dilayangkan terhadap Megawati orderan. Hal tersebut katanya diketahui dari investigasi yang dilakukan oleh internal partai, dan Guntur Romli juga meragukan bahwa penggugat adalah kader PDIP lantaran dinilai tidak memahami ADART partai. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni-Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni-Billy. Tribuners, surat keputusan atau SK perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan Ketua Umum PDIP. Megawati digugat karena melawan hukum perihal menyusun serta melantik pengurus PDIP periode 2019-2024 yang kemudian diperpanjang hingga 2025, padahal jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP telah berakhir. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PDIP. Kemudian Ganjar Pranowo dilantik menjadi Ketua DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Kemudian Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi Ketua DPP PDIP bidang perekonomian dan DPP PDIP bidang sumber daya dijabat Said Abdullah. Lalu Dedi Yefri Sitorus dilantik sebagai Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu eksekutif, Roni Talapesi sebagai Ketua bidang reformasi, sistem hukum nasional, dan Adiana Pitupulu dilantik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP bidang komunikasi. Sementara itu posisi Sekjen PDIP tetap diisi oleh Hasto Kristianto. Puan Maharani dalam sambutannya pada penutupan Rakernas PDIP kelima di Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Megawati Soekarno Putri telah memperpanjang masa bakti DPP PDIP menjadi hingga tahun 2025 tanpa melalui Kongres sebagai hak prerogatif Ketua Umum Partai. Perpanjangan kepengurusan PDIP ini digugat oleh 5 orang yang mengaku sebagai kader PDIP ke PT-UN Jakarta pada Senin 9 September 2024 kemarin dengan klasifikasi perkara badan hukum. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT-UN Jakarta, penggugat terdiri dari 5 orang yakni Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko dengan pihak tergugat Kementerian Hukum dan HAM.
Namun gugatan belum bisa ditampilkan, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan tanggal sidang pertama juga belum ditetapkan. Selain itu nama hakim ketua dan 2 hakim anggota yang akan memimpin sidang juga belum ditampilkan. Ada 4 poin gugatan yang dimohonkan 5 orang tersebut untuk Kemenkumham. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham RI tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Kemudian mewajibkan Menkumham RI untuk mencabut keputusan tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia DPP PDIP masa bakti 2024-2025. Dan keempat, maksud saya menghukum tergugat membayar biaya perkara. Tim advokasi dari para penggugat, Victor W. Nadabdab, menjelaskan bahwa gugatan diajukan lantaran hal tersebut diduga bertentangan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, AD, ART, PDIP. Jika Kemenkumham RI mengesahkan perpanjangan kepengurusan PDIP yang dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada acara pembacaan Sumpah Kader PDIP 5 Juli 2024 lalu, menurut Victor, hal tersebut sama saja bertentangan dengan pasal 17 terkait dengan struktur dan komposisi DPP, di mana hal tersebut mengatur masa bakti DPP selama 5 tahun. Victor juga menambahkan bahwa seharusnya berdasarkan pasal 70 ADART yang dimiliki oleh PDIP menetapkan bahwa Kongres Partai dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan memiliki wewenang untuk mengubah dan menyempurnakan serta menetapkan ADART partai. Dengan mengikuti aturan tersebut, menurut Victor, perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui Kongres. Kemudian menanggapi gugatan tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi, mengendus adanya upaya membegal partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader tersebut. Dan Roni mengatakan jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, seharusnya mereka paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif Ketua Umum. Selain itu, Roni menyatakan seharusnya para penggugat juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan Kongres yang harusnya di tahun 2020, namun karena hak prerogatif Ketua Umum maka dipercepat pada tahun 2019. Dan Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap PDIP. Ia menghimbau seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Kemudian politisi PDIP lainnya, Muhammad Guntur Romli, menilai gugatan yang dilayangkan terhadap Megawati orderan. Hal tersebut katanya diketahui dari investigasi yang dilakukan oleh internal partai, dan Guntur Romli juga meragukan bahwa penggugat adalah kader PDIP lantaran dinilai tidak memahami ADART partai. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, surat keputusan atau SK perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan Ketua Umum PDIP. Megawati digugat karena melawan hukum perihal menyusun serta melantik pengurus PDIP periode 2019-2024 yang kemudian diperpanjang hingga 2025, padahal jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP telah berakhir.
Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PDIP. Kemudian Ganjar Pranowo dilantik menjadi Ketua DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Kemudian Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi Ketua DPP PDIP bidang perekonomian dan DPP PDIP bidang sumber daya dijabat Said Abdullah. Lalu Dedi Yefri Sitorus dilantik sebagai Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu eksekutif, Roni Talapesi sebagai Ketua bidang reformasi, sistem hukum nasional, dan Adiana Pitupulu dilantik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP bidang komunikasi. Sementara itu, posisi Sekjen PDIP tetap diisi oleh Hasto Kristianto. Puan Maharani dalam sambutannya pada penutupan Rakernas PDIP kelima di Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Megawati Soekarno Putri telah memperpanjang masa bakti DPP PDIP menjadi hingga tahun 2025 tanpa melalui Kongres sebagai hak prerogatif Ketua Umum Partai. Perpanjangan kepengurusan PDIP ini digugat oleh 5 orang yang mengaku sebagai kader PDIP ke PT UN Jakarta pada Senin 9 September 2024 kemarin dengan klasifikasi perkara badan hukum. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT UN Jakarta, penggugat terdiri dari 5 orang yakni Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko dengan pihak tergugat Kementerian Hukum dan HAM. Namun gugatan belum bisa ditampilkan, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan tanggal sidang pertama juga belum ditetapkan. Selain itu nama hakim ketua dan 2 hakim anggota yang akan memimpin sidang juga belum ditampilkan. Ada 4 poin gugatan yang dimohonkan 5 orang tersebut untuk Kemenkumham. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham RI tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Kemudian mewajibkan Menkumham RI untuk mencabut keputusan tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia DPP PDIP masa bakti 2024-2025. Dan keempat, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Tim advokasi dari para penggugat, Victor W. Nadabdab, menjelaskan bahwa gugatan diajukan lantaran hal tersebut diduga bertentangan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga AD ART PDIP. Jika Kemenkumham RI mengesahkan perpanjangan kepengurusan PDIP yang dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada acara pembacaan Sumpah Kader PDIP 5 Juli 2024 lalu, menurut Victor, hal tersebut sama saja bertentangan dengan pasal 17 terkait dengan struktur dan komposisi DPP, di mana hal tersebut mengatur masa bakti DPP selama 5 tahun. Victor juga menambahkan bahwa seharusnya berdasarkan pasal 70 ADART yang dimiliki oleh PDIP menetapkan bahwa Kongres Partai dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan memiliki wewenang untuk mengubah dan menyempurnakan serta menetapkan ADART partai. Dengan mengikuti aturan tersebut, menurut Victor perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui Kongres. Kemudian menanggapi gugatan tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi mengendus adanya upaya membegal partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader tersebut. Dan Roni mengatakan jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, seharusnya mereka paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif Ketua Umum. Selain itu, Roni menyatakan seharusnya para penggugat juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan Kongres yang harusnya di tahun 2020, namun karena hak prerogatif Ketua Umum maka dipercepat pada tahun 2019. Dan Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap PDIP. Ia menghimbau seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024.
Kemudian politisi PDIP lainnya, Muhammad Guntur Romli menilai gugatan yang dilayangkan terhadap Megawati orderan. Hal tersebut katanya diketahui dari investigasi yang dilakukan oleh internal partai, dan Guntur Romli juga meragukan bahwa penggugat adalah kader PDIP lantaran dinilai tidak memahami ADART partai. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apria Tiokoni-Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni-Billy. Tribuners, surat keputusan atau SK perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan Ketua Umum PDIP. Megawati digugat karena melawan hukum perihal menyusun serta melantik pengurus PDIP periode 2019-2024 yang kemudian diperpanjang hingga 2025, padahal jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP telah berakhir. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PDIP. Kemudian Ganjar Pranowo dilantik menjadi Ketua DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Kemudian Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi Ketua DPP PDIP bidang perekonomian dan DPP PDIP bidang sumber daya dijabat Said Abdullah. Lalu Dedi Yefri Sitorus dilantik sebagai Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu eksekutif, Roni Talapesi sebagai Ketua bidang reformasi, sistem hukum nasional, dan Adiana Pitupulu dilantik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP bidang komunikasi. Sementara itu posisi Sekjen PDIP tetap diisi oleh Hasto Kristianto. Puan Maharani dalam sambutannya pada penutupan Rakernas PDIP kelima di Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Megawati Soekarno Putri telah memperpanjang masa bakti DPP PDIP menjadi hingga tahun 2025 tanpa melalui Kongres sebagai hak prerogatif Ketua Umum Partai. Perpanjangan kepengurusan PDIP ini digugat oleh 5 orang yang mengaku sebagai kader PDIP ke PT UN Jakarta pada Senin 9 September 2024 kemarin dengan klasifikasi perkara badan hukum. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT UN Jakarta, penggugat terdiri dari 5 orang yakni Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko dengan pihak tergugat Kementerian Hukum dan HAM. Namun gugatan belum bisa ditampilkan, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan tanggal sidang pertama juga belum ditetapkan. Selain itu nama hakim ketua dan 2 hakim anggota yang akan memimpin sidang juga belum ditampilkan. Ada 4 poin gugatan yang dimohonkan 5 orang tersebut untuk Kemenkumham. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham RI tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Kemudian mewajibkan Menkumham RI untuk mencabut keputusan tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia DPP PDIP masa bakti 2024-2025. Dan keempat, maksud saya menghukum tergugat membayar biaya perkara.
Tim advokasi dari para penggugat, Victor W. Nadabdab, menjelaskan bahwa gugatan diajukan lantaran hal tersebut diduga bertentangan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, AD, ART, PDIP. Jika Kemenkumham RI mengesahkan perpanjangan kepengurusan PDIP yang dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada acara pembacaan Sumpah Kader PDIP 5 Juli 2024 lalu, menurut Victor, hal tersebut sama saja bertentangan dengan pasal 17 terkait dengan struktur dan komposisi DPP, di mana hal tersebut mengatur masa bakti DPP selama 5 tahun. Victor juga menambahkan bahwa seharusnya berdasarkan pasal 70 ADART yang dimiliki oleh PDIP menetapkan bahwa Kongres Partai dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan memiliki wewenang untuk mengubah dan menyempurnakan serta menetapkan ADART partai. Dengan mengikuti aturan tersebut, menurut Victor perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui Kongres. Kemudian menanggapi gugatan tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi mengendus adanya upaya membegal partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader tersebut. Dan Roni mengatakan jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, seharusnya mereka paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif Ketua Umum. Selain itu, Roni menyatakan seharusnya para penggugat juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan Kongres yang harusnya di tahun 2020, namun karena hak prerogatif Ketua Umum maka dipercepat pada tahun 2019. Dan Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap PDIP. Ia menghimbau seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Kemudian politisi PDIP lainnya, Muhammad Guntur Romli menilai gugatan yang dilayangkan terhadap Megawati orderan. Hal tersebut katanya diketahui dari investigasi yang dilakukan oleh internal partai, dan Guntur Romli juga meragukan bahwa penggugat adalah kader PDIP lantaran dinilai tidak memahami ADART partai. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apria Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, surat keputusan atau SK perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan Ketua Umum PDIP. Megawati digugat karena melawan hukum perihal menyusun serta melantik pengurus PDIP periode 2019-2024 yang kemudian diperpanjang hingga 2025, padahal jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP telah berakhir. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PDIP. Kemudian Ganjar Pranowo dilantik menjadi Ketua DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Kemudian Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi Ketua DPP PDIP bidang perekonomian dan DPP PDIP bidang sumber daya dijabat Said Abdullah.
Lalu Dedi Yefri Sitorus dilantik sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Roni Talapesi sebagai Ketua Bidang Reformasi, Sistem Hukum Nasional, dan Adiana Pitupulu dilantik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Bidang Komunikasi. Sementara itu, posisi Sekjen PDIP tetap diisi oleh Hasto Kristianto. Puan Maharani dalam sambutannya pada penutupan Rakernas PDIP kelima di Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Megawati Soekarno Putri telah memperpanjang masa bakti DPP PDIP menjadi hingga tahun 2025 tanpa melalui Kongres sebagai hak prerogatif Ketua Umum Partai. Perpanjangan kepengurusan PDIP ini digugat oleh 5 orang yang mengaku sebagai kader PDIP ke PT UN Jakarta pada Senin 9 September 2024 kemarin dengan klasifikasi perkara badan hukum. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT UN Jakarta, penggugat terdiri dari 5 orang yakni Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko dengan pihak tergugat Kementerian Hukum dan HAM. Namun gugatan belum bisa ditampilkan, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan tanggal sidang pertama juga belum ditetapkan. Selain itu nama hakim ketua dan 2 hakim anggota yang akan memimpin sidang juga belum ditampilkan. Ada 4 poin gugatan yang dimohonkan 5 orang tersebut untuk Kemenkumham. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham RI tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Kemudian mewajibkan Menkumham RI untuk mencabut keputusan tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia DPP PDIP masa bakti 2024-2025. Dan keempat, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Tim advokasi dari para penggugat, Victor W. Nadabdab, menjelaskan bahwa gugatan diajukan lantaran hal tersebut diduga bertentangan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga AD ART PDIP. Jika Kemenkumham RI mengesahkan perpanjangan kepengurusan PDIP yang dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada acara pembacaan Sumpah Kader PDIP 5 Juli 2024 lalu, menurut Victor, hal tersebut sama saja bertentangan dengan pasal 17 terkait dengan struktur dan komposisi DPP, di mana hal tersebut mengatur masa bakti DPP selama 5 tahun. Victor juga menambahkan bahwa seharusnya berdasarkan pasal 70 ADART yang dimiliki oleh PDIP menetapkan bahwa Kongres Partai dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan memiliki wewenang untuk mengubah dan menyempurnakan serta menetapkan ADART Partai. Dengan mengikuti aturan tersebut, menurut Victor perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui Kongres. Kemudian menanggapi gugatan tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi mengendus adanya upaya membegal partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader tersebut. Dan Roni mengatakan jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, seharusnya mereka paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif Ketua Umum. Selain itu, Roni menyatakan seharusnya para penggugat juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan Kongres yang harusnya di tahun 2020, namun karena hak prerogatif Ketua Umum maka dipercepat pada tahun 2019. Dan Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap PDIP. Ia menghimbau seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Kemudian politisi PDIP lainnya, Muhammad Guntur Romli menilai gugatan yang dilayangkan terhadap Megawati orderan. Hal tersebut katanya diketahui dari investigasi yang dilakukan oleh internal partai, dan Guntur Romli juga meragukan bahwa penggugat adalah kader PDIP lantaran dinilai tidak memahami ADART partai. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apriyati Okonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, surat keputusan atau SK perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan Ketua Umum PDIP. Megawati digugat karena melawan hukum perihal menyusun serta melantik pengurus PDIP periode 2019-2024 yang kemudian diperpanjang hingga 2025 padahal jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP telah berakhir. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PDIP. Kemudian Ganjar Pranowo dilantik menjadi Ketua DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Kemudian Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi Ketua DPP PDIP bidang perekonomian dan DPP PDIP bidang sumber daya dijabat Said Abdullah. Lalu Dedi Yefri Sitorus dilantik sebagai Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu eksekutif, Roni Talapesi sebagai Ketua bidang reformasi, sistem hukum nasional, dan Adiana Pitupulu dilantik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP bidang komunikasi. Sementara itu posisi Sekjen PDIP tetap diisi oleh Hasto Kristianto. Puan Maharani dalam sambutannya pada penutupan Rakernas PDIP kelima di Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Megawati Soekarno Putri telah memperpanjang masa bakti DPP PDIP menjadi hingga tahun 2025 tanpa melalui Kongres sebagai hak prerogatif Ketua Umum Partai. Perpanjangan kepengurusan PDIP ini digugat oleh 5 orang yang mengaku sebagai kader PDIP ke PT-UN Jakarta pada Senin 9 September 2024 kemarin dengan klasifikasi perkara badan hukum. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT-UN Jakarta, penggugat terdiri dari 5 orang yakni Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko dengan pihak tergugat Kementerian Hukum dan HAM. Namun gugatan belum bisa ditampilkan, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan tanggal sidang pertama juga belum ditetapkan. Selain itu nama hakim ketua dan 2 hakim anggota yang akan memimpin sidang juga belum ditampilkan. Ada 4 poin gugatan yang dimohonkan 5 orang tersebut untuk Kemenkumham. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham RI tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Kemudian mewajibkan Menkumham RI untuk mencabut keputusan tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia DPP PDIP masa bakti 2024-2025. Dan keempat, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Tim advokasi dari para penggugat, Victor W. Nadabdab, menjelaskan bahwa gugatan diajukan lantaran hal tersebut diduga bertentangan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, AD, ART, PDIP. Jika Kemenkumham RI mengesahkan perpanjangan kepengurusan PDIP yang dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada acara pembacaan Sumpah Kader PDIP 5 Juli 2024 lalu, menurut Victor, hal tersebut sama saja bertentangan dengan pasal 17 terkait dengan struktur dan komposisi DPP, di mana hal tersebut mengatur masa bakti DPP selama 5 tahun. Victor juga menambahkan bahwa seharusnya berdasarkan pasal 70 ADART yang dimiliki oleh PDIP menetapkan bahwa Kongres Partai dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan memiliki wewenang untuk mengubah dan menyempurnakan serta menetapkan ADART partai. Dengan mengikuti aturan tersebut, menurut Victor perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui Kongres.
Kemudian menanggapi gugatan tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi mengendus adanya upaya membegal partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader tersebut. Dan Roni mengatakan jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, seharusnya mereka paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif Ketua Umum. Selain itu, Roni menyatakan seharusnya para penggugat juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan kongres yang harusnya di tahun 2020, namun karena hak prerogatif Ketua Umum maka dipercepat pada tahun 2019. Dan Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap PDIP. Ia menghimbau seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Kemudian politisi PDIP lainnya, Muhammad Guntur Romli menilai gugatan yang dilayangkan terhadap Megawati orderan. Hal tersebut katanya diketahui dari investigasi yang dilakukan oleh internal partai, dan Guntur Romli juga meragukan bahwa penggugat adalah kader PDIP lantaran dinilai tidak memahami ADART partai. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, surat keputusan atau SK perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan Ketua Umum PDIP. Megawati digugat karena melawan hukum perihal menyusun serta melantik pengurus PDIP periode 2019-2024 yang kemudian diperpanjang hingga 2025, padahal jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP telah berakhir. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PDIP. Kemudian Ganjar Pranowo dilantik menjadi Ketua DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Kemudian Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi Ketua DPP PDIP bidang perekonomian dan DPP PDIP bidang sumber daya dijabat Said Abdullah. Lalu Dedi Yefri Sitorus dilantik sebagai Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu eksekutif, Roni Talapesi sebagai Ketua bidang reformasi, sistem hukum nasional, dan Adiana Pitupulu dilantik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP bidang komunikasi. Sementara itu, posisi Sekjen PDIP tetap diisi oleh Hasto Kristianto. Puan Maharani dalam sambutannya pada penutupan Rakernas PDIP kelima di Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Megawati Soekarno Putri telah memperpanjang masa bakti DPP PDIP menjadi hingga tahun 2025 tanpa melalui Kongres sebagai hak prerogatif Ketua Umum Partai. Perpanjangan kepengurusan PDIP ini digugat oleh 5 orang yang mengaku sebagai kader PDIP ke PT-UN Jakarta pada Senin 9 September 2024 kemarin dengan klasifikasi perkara badan hukum. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT-UN Jakarta, penggugat terdiri dari 5 orang yakni Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko dengan pihak tergugat Kementerian Hukum dan HAM.
Namun gugatan belum bisa ditampilkan, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan tanggal sidang pertama juga belum ditetapkan. Selain itu nama hakim ketua dan 2 hakim anggota yang akan memimpin sidang juga belum ditampilkan. Ada 4 poin gugatan yang dimohonkan 5 orang tersebut untuk Kemenkumham. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham RI tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Kemudian mewajibkan Menkumham RI untuk mencabut keputusan tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia DPP PDIP masa bakti 2024-2025. Dan keempat, maksud saya menghukum tergugat membayar biaya perkara. Tim advokasi dari para penggugat, Victor W. Nadabdab, menjelaskan bahwa gugatan diajukan lantaran hal tersebut diduga bertentangan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, AD, ART, PDIP. Jika Kemenkumham RI mengesahkan perpanjangan kepengurusan PDIP yang dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada acara pembacaan Sumpah Kader PDIP 5 Juli 2024 lalu, menurut Victor, hal tersebut sama saja bertentangan dengan pasal 17 terkait dengan struktur dan komposisi DPP, di mana hal tersebut mengatur masa bakti DPP selama 5 tahun. Victor juga menambahkan bahwa seharusnya berdasarkan pasal 70 ADART yang dimiliki oleh PDIP menetapkan bahwa Kongres Partai dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan memiliki wewenang untuk mengubah dan menyempurnakan serta menetapkan ADART partai. Dengan mengikuti aturan tersebut, menurut Victor perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui Kongres. Kemudian menanggapi gugatan tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi, mengendus adanya upaya membegal partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader tersebut. Dan Roni mengatakan jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, seharusnya mereka paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif Ketua Umum. Selain itu, Roni menyatakan seharusnya para penggugat juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan Kongres yang harusnya di tahun 2020, namun karena hak prerogatif Ketua Umum maka dipercepat pada tahun 2019. Dan Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap PDIP. Ia menghimbau seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Kemudian politisi PDIP lainnya, Muhammad Guntur Romli, menilai gugatan yang dilayangkan terhadap Megawati orderan. Hal tersebut katanya diketahui dari investigasi yang dilakukan oleh internal partai, dan Guntur Romli juga meragukan bahwa penggugat adalah kader PDIP lantaran dinilai tidak memahami ADART partai. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, surat keputusan atau SK perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan Ketua Umum PDIP. Megawati digugat karena melawan hukum perihal menyusun serta melantik pengurus PDIP periode 2019-2024 yang kemudian diperpanjang hingga 2025, padahal jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP telah berakhir.
Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PDIP. Kemudian Ganjar Pranowo dilantik menjadi Ketua DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Kemudian Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi Ketua DPP PDIP bidang perekonomian dan DPP PDIP bidang sumber daya dijabat Said Abdullah. Lalu Dedi Yefri Sitorus dilantik sebagai Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu eksekutif, Roni Talapesi sebagai Ketua bidang reformasi, sistem hukum nasional, dan Adiana Pitupulu dilantik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP bidang komunikasi. Sementara itu posisi Sekjen PDIP tetap diisi oleh Hasto Kristianto. Puan Maharani dalam sambutannya pada penutupan Rakernas PDIP kelima di Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Megawati Soekarno Putri telah memperpanjang masa bakti DPP PDIP menjadi hingga tahun 2025 tanpa melalui Kongres sebagai hak prerogatif Ketua Umum Partai. Perpanjangan kepengurusan PDIP ini digugat oleh 5 orang yang mengaku sebagai kader PDIP ke PT UN Jakarta pada Senin 9 September 2024 kemarin dengan klasifikasi perkara badan hukum. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT UN Jakarta, penggugat terdiri dari 5 orang yakni Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko dengan pihak tergugat Kementerian Hukum dan HAM. Namun gugatan belum bisa ditampilkan, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan tanggal sidang pertama juga belum ditetapkan. Selain itu nama hakim ketua dan 2 hakim anggota yang akan memimpin sidang juga belum ditampilkan. Ada 4 poin gugatan yang dimohonkan 5 orang tersebut untuk Kemenkumham. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham RI tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Kemudian mewajibkan Menkumham RI untuk mencabut keputusan tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia DPP PDIP masa bakti 2024-2025. Dan keempat, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Tim advokasi dari para penggugat, Victor W. Nadabdab, menjelaskan bahwa gugatan diajukan lantaran hal tersebut diduga bertentangan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, AD, ART, PDIP. Jika Kemenkumham RI mengesahkan perpanjangan kepengurusan PDIP yang dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada acara pembacaan Sumpah Kader PDIP 5 Juli 2024 lalu, menurut Victor, hal tersebut sama saja bertentangan dengan pasal 17 terkait dengan struktur dan komposisi DPP, di mana hal tersebut mengatur masa bakti DPP selama 5 tahun. Victor juga menambahkan bahwa seharusnya berdasarkan pasal 70 ADART yang dimiliki oleh PDIP menetapkan bahwa Kongres Partai dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan memiliki wewenang untuk mengubah dan menyempurnakan serta menetapkan ADART partai. Dengan mengikuti aturan tersebut, menurut Victor perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui Kongres. Kemudian menanggapi gugatan tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi mengendus adanya upaya membegal partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader tersebut. Dan Roni mengatakan jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, seharusnya mereka paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif Ketua Umum. Selain itu, Roni menyatakan seharusnya para penggugat juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan Kongres yang harusnya di tahun 2020, namun karena hak prerogatif Ketua Umum maka dipercepat pada tahun 2019. Dan Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap PDIP. Ia menghimbau seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024.
Kemudian politisi PDIP lainnya, Muhammad Guntur Romli menilai gugatan yang dilayangkan terhadap Megawati orderan. Hal tersebut katanya diketahui dari investigasi yang dilakukan oleh internal partai, dan Guntur Romli juga meragukan bahwa penggugat adalah kader PDIP lantaran dinilai tidak memahami ADART partai. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, surat keputusan atau SK perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan Ketua Umum PDIP. Megawati digugat karena melawan hukum perihal menyusun serta melantik pengurus PDIP periode 2019-2024 yang kemudian diperpanjang hingga 2025, padahal jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP telah berakhir. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PDIP. Kemudian Ganjar Pranowo dilantik menjadi Ketua DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Kemudian Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi Ketua DPP PDIP bidang perekonomian dan DPP PDIP bidang sumber daya dijabat Said Abdullah. Lalu Dedi Yefri Sitorus dilantik sebagai Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu eksekutif, Roni Talapesi sebagai Ketua bidang reformasi, sistem hukum nasional, dan Adiana Pitupulu dilantik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP bidang komunikasi. Sementara itu, posisi Sekjen PDIP tetap diisi oleh Hasto Kristianto. Puan Maharani dalam sambutannya pada penutupan Rakernas PDIP kelima di Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Megawati Soekarno Putri telah memperpanjang masa bakti DPP PDIP menjadi hingga tahun 2025 tanpa melalui Kongres sebagai hak prerogatif Ketua Umum Partai. Perpanjangan kepengurusan PDIP ini digugat oleh 5 orang yang mengaku sebagai kader PDIP ke PT-UN Jakarta pada Senin 9 September 2024 kemarin dengan klasifikasi perkara badan hukum. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT-UN Jakarta, penggugat terdiri dari 5 orang yakni Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko dengan pihak tergugat Kementerian Hukum dan HAM. Namun gugatan belum bisa ditampilkan, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan tanggal sidang pertama juga belum ditetapkan. Selain itu nama hakim ketua dan 2 hakim anggota yang akan memimpin sidang juga belum ditampilkan. Ada 4 poin gugatan yang dimohonkan 5 orang tersebut untuk Kemenkumham. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham RI tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Kemudian mewajibkan Menkumham RI untuk mencabut keputusan tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia DPP PDIP masa bakti 2024-2025. Dan keempat, maksud saya menghukum tergugat membayar biaya perkara.
Tim advokasi dari para penggugat, Victor W. Nadabdab, menjelaskan bahwa gugatan diajukan lantaran hal tersebut diduga bertentangan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, AD, ART, PDIP. Jika Kemenkumham RI mengesahkan perpanjangan kepengurusan PDIP yang dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada acara pembacaan Sumpah Kader PDIP 5 Juli 2024 lalu, menurut Victor, hal tersebut sama saja bertentangan dengan pasal 17 terkait dengan struktur dan komposisi DPP, di mana hal tersebut mengatur masa bakti DPP selama 5 tahun. Victor juga menambahkan bahwa seharusnya berdasarkan pasal 70 ADART yang dimiliki oleh PDIP menetapkan bahwa Kongres Partai dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan memiliki wewenang untuk mengubah dan menyempurnakan serta menetapkan ADART partai. Dengan mengikuti aturan tersebut, menurut Victor perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui Kongres. Kemudian menanggapi gugatan tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi mengendus adanya upaya membegal partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader tersebut. Dan Roni mengatakan jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, seharusnya mereka paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif Ketua Umum. Selain itu, Roni menyatakan seharusnya para penggugat juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan Kongres yang harusnya di tahun 2020, namun karena hak prerogatif Ketua Umum maka dipercepat pada tahun 2019. Dan Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap PDIP. Ia menghimbau seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Kemudian politisi PDIP lainnya, Muhammad Guntur Romli menilai gugatan yang dilayangkan terhadap Megawati orderan. Hal tersebut katanya diketahui dari investigasi yang dilakukan oleh internal partai, dan Guntur Romli juga meragukan bahwa penggugat adalah kader PDIP lantaran dinilai tidak memahami ADART partai. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni-Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni-Billy. Tribuners, surat keputusan atau SK perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan Ketua Umum PDIP. Megawati digugat karena melawan hukum perihal menyusun serta melantik pengurus PDIP periode 2019-2024 yang kemudian diperpanjang hingga 2025, padahal jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP telah berakhir. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PDIP. Kemudian Ganjar Pranowo dilantik menjadi Ketua DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Kemudian Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi Ketua DPP PDIP bidang perekonomian dan DPP PDIP bidang sumber daya di jabat Said Abdullah.
Lalu Dedi Yefri Sitorus dilantik sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Roni Talapesi sebagai Ketua Bidang Reformasi, Sistem Hukum Nasional, dan Adiana Pitupulu dilantik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Bidang Komunikasi. Sementara itu posisi Sekjen PDIP tetap diisi oleh Hasto Kristianto. Puan Maharani dalam sambutannya pada penutupan Rakernas PDIP kelima di Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Megawati Soekarno Putri telah memperpanjang masa bakti DPP PDIP menjadi hingga tahun 2025 tanpa melalui Kongres sebagai hak prerogatif Ketua Umum Partai. Perpanjangan kepengurusan PDIP ini digugat oleh 5 orang yang mengaku sebagai kader PDIP ke PT UN Jakarta pada Senin 9 September 2024 kemarin dengan klasifikasi perkara badan hukum. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT UN Jakarta, penggugat terdiri dari 5 orang yakni Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko dengan pihak tergugat Kementerian Hukum dan HAM. Namun gugatan belum bisa ditampilkan, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan tanggal sidang pertama juga belum ditetapkan. Selain itu nama hakim ketua dan 2 hakim anggota yang akan memimpin sidang juga belum ditampilkan. Ada 4 poin gugatan yang dimohonkan 5 orang tersebut untuk Kemenkumham. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham RI tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Kemudian mewajibkan Menkumham RI untuk mencabut keputusan tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia DPP PDIP masa bakti 2024-2025. Dan keempat, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Tim advokasi dari para penggugat, Victor W. Nadabdab, menjelaskan bahwa gugatan diajukan lantaran hal tersebut diduga bertentangan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, AD, ART, PDIP. Jika Kemenkumham RI mengesahkan perpanjangan kepengurusan PDIP yang dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada acara pembacaan Sumpah Kader PDIP 5 Juli 2024 lalu, menurut Victor, hal tersebut sama saja bertentangan dengan pasal 17 terkait dengan struktur dan komposisi DPP, di mana hal tersebut mengatur masa bakti DPP selama 5 tahun. Victor juga menambahkan bahwa seharusnya berdasarkan pasal 70 ADART yang dimiliki oleh PDIP menetapkan bahwa Kongres Partai dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan memiliki wewenang untuk mengubah dan menyempurnakan serta menetapkan ADART partai. Dengan mengikuti aturan tersebut, menurut Victor perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui Kongres. Kemudian menanggapi gugatan tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi mengendus adanya upaya membegal partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader tersebut. Dan Roni mengatakan jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, seharusnya mereka paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif Ketua Umum. Selain itu, Roni menyatakan seharusnya para penggugat juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan Kongres yang harusnya di tahun 2020, namun karena hak prerogatif Ketua Umum maka dipercepat pada tahun 2019. Dan Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap PDIP. Ia menghimbau seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Kemudian politisi PDIP lainnya, Muhammad Guntur Romli menilai gugatan yang dilayangkan terhadap Megawati orderan. Hal tersebut katanya diketahui dari investigasi yang dilakukan oleh internal partai, dan Guntur Romli juga meragukan bahwa penggugat adalah kader PDIP lantaran dinilai tidak memahami ADART partai. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Priyati Okoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, surat keputusan atau SK perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan Ketua Umum PDIP. Megawati digugat karena melawan hukum perihal menyusun serta melantik pengurus PDIP periode 2019-2024 yang kemudian diperpanjang hingga 2025 padahal jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP telah berakhir. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PDIP. Kemudian Ganjar Pranowo dilantik menjadi Ketua DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Kemudian Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi Ketua DPP PDIP bidang perekonomian dan DPP PDIP bidang sumber daya dijabat Said Abdullah. Lalu Dedi Yefri Sitorus dilantik sebagai Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu eksekutif, Roni Talapesi sebagai Ketua bidang reformasi, sistem hukum nasional, dan Adiana Pitupulu dilantik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP bidang komunikasi. Sementara itu, posisi Sekjen PDIP tetap diisi oleh Hasto Kristianto. Puan Maharani dalam sambutannya pada penutupan Rakernas PDIP kelima di Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Megawati Soekarno Putri telah memperpanjang masa bakti DPP PDIP menjadi hingga tahun 2025 tanpa melalui Kongres sebagai hak prerogatif Ketua Umum Partai. Perpanjangan kepengurusan PDIP ini digugat oleh 5 orang yang mengaku sebagai kader PDIP ke PT-UN Jakarta pada Senin 9 September 2024 kemarin dengan klasifikasi perkara badan hukum. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT-UN Jakarta, penggugat terdiri dari 5 orang yakni Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko dengan pihak tergugat Kementerian Hukum dan HAM. Namun gugatan belum bisa ditampilkan, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan tanggal sidang pertama juga belum ditetapkan. Selain itu nama hakim ketua dan 2 hakim anggota yang akan memimpin sidang juga belum ditampilkan. Ada 4 poin gugatan yang dimohonkan 5 orang tersebut untuk Kemenkumham. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham RI tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Kemudian mewajibkan Menkumham RI untuk mencabut keputusan tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia DPP PDIP masa bakti 2024-2025. Dan keempat, maksud saya menghukum tergugat membayar biaya perkara. Tim advokasi dari para penggugat, Victor W. Nadabdab, menjelaskan bahwa gugatan diajukan lantaran hal tersebut diduga bertentangan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga AD ART PDIP. Jika Kemenkumham RI mengesahkan perpanjangan kepengurusan PDIP yang dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada acara pembacaan Sumpah Kader PDIP 5 Juli 2024 lalu, menurut Victor, hal tersebut sama saja bertentangan dengan pasal 17 terkait dengan struktur dan komposisi DPP, di mana hal tersebut mengatur masa bakti DPP selama 5 tahun. Victor juga menambahkan bahwa seharusnya berdasarkan pasal 70 ADART yang dimiliki oleh PDIP menetapkan bahwa Kongres Partai dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan memiliki wewenang untuk mengubah dan menyempurnakan serta menetapkan ADART Partai. Dengan mengikuti aturan tersebut, menurut Victor perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui Kongres.
Kemudian menanggapi gugatan tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi mengendus adanya upaya membegal partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader tersebut. Dan Roni mengatakan jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, seharusnya mereka paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif Ketua Umum. Selain itu, Roni menyatakan seharusnya para penggugat juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan kongres yang harusnya di tahun 2020, namun karena hak prerogatif Ketua Umum maka dipercepat pada tahun 2019. Dan Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap PDIP. Ia menghimbau seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Kemudian politisi PDIP lainnya, Muhammad Guntur Romli menilai gugatan yang dilayangkan terhadap Megawati orderan. Hal tersebut katanya diketahui dari investigasi yang dilakukan oleh internal partai, dan Guntur Romli juga meragukan bahwa penggugat adalah kader PDIP lantaran dinilai tidak memahami ADART partai. PDIP bidang perekonomian dan DPP PDIP bidang sumber daya dijabat Said Abdullah. Lalu Dedi Yefri Sitorus dilantik sebagai Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu eksekutif, Roni Talapesi sebagai Ketua bidang reformasi, sistem hukum nasional, dan Adiana Pitupulu dilantik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP bidang komunikasi. Sementara itu, posisi Sekjen PDIP tetap diisi oleh Hasto Kristianto. Puan Maharani dalam sambutannya pada penutupan Rakernas PDIP kelima di Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Megawati Soekarno Putri telah memperpanjang masa bakti DPP PDIP menjadi hingga tahun 2025 tanpa melalui Kongres sebagai hak prerogatif Ketua Umum Partai. Perpanjangan kepengurusan PDIP ini digugat oleh 5 orang yang mengaku sebagai kader PDIP ke PT UN Jakarta pada Senin 9 September 2024 kemarin dengan klasifikasi perkara badan hukum. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT UN Jakarta, penggugat terdiri dari 5 orang yakni Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko dengan pihak tergugat Kementerian Hukum dan HAM. Namun gugatan belum bisa ditampilkan, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan tanggal sidang pertama juga belum ditetapkan. Selain itu nama hakim ketua dan 2 hakim anggota yang akan memimpin sidang juga belum ditampilkan. Ada 4 poin gugatan yang dimohonkan 5 orang tersebut untuk Kemenkumham. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham RI tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Kemudian mewajibkan Menkumham RI untuk mencabut keputusan tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia DPP PDIP masa bakti 2024-2025. Dan keempat, maksud saya menghukum tergugat membayar biaya perkara. Tim advokasi dari para penggugat, Victor W. Nadabdab, menjelaskan bahwa gugatan diajukan lantaran hal tersebut diduga bertentangan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga AD ART PDIP. Jika Kemenkumham RI mengesahkan perpanjangan kepengurusan PDIP yang dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada acara pembacaan Sumpah Kader PDIP 5 Juli 2024 lalu, menurut Victor, hal tersebut sama saja bertentangan dengan pasal 17 terkait dengan struktur dan komposisi DPP, di mana hal tersebut mengatur masa bakti DPP selama 5 tahun. Victor juga menambahkan bahwa seharusnya berdasarkan pasal 70 ADART yang dimiliki oleh PDIP menetapkan bahwa Kongres Partai dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan memiliki wewenang untuk mengubah dan menyempurnakan serta menetapkan ADART Partai. Dengan mengikuti aturan tersebut, menurut Victor perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui Kongres.
Kemudian menanggapi gugatan tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi mengendus adanya upaya membegal partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader tersebut. Dan Roni mengatakan jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, seharusnya mereka paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif Ketua Umum. Selain itu, Roni menyatakan seharusnya para penggugat juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan kongres yang harusnya di tahun 2020, namun karena hak prerogatif Ketua Umum maka dipercepat pada tahun 2019. Dan Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap PDIP. Ia menghimbau seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Kemudian politisi PDIP lainnya, Muhammad Guntur Romli menilai gugatan yang dilayangkan terhadap Megawati orderan. Hal tersebut katanya diketahui dari investigasi yang dilakukan oleh internal partai, dan Guntur Romli juga meragukan bahwa penggugat adalah kader PDIP lantaran dinilai tidak memahami ADART partai. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, surat keputusan atau SK perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan Ketua Umum PDIP. Megawati digugat karena melawan hukum perihal menyusun serta melantik pengurus PDIP periode 2019-2024 yang kemudian diperpanjang hingga 2025, padahal jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP telah berakhir. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PDIP. Kemudian Ganjar Pranowo dilantik menjadi Ketua DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Kemudian Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi Ketua DPP PDIP bidang perekonomian dan DPP PDIP bidang sumber daya dijabat Said Abdullah. Lalu Dedi Yefri Sitorus dilantik sebagai Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu eksekutif, Roni Talapesi sebagai Ketua bidang reformasi, sistem hukum nasional, dan Adiana Pitupulu dilantik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP bidang komunikasi. Sementara itu, posisi Sekjen PDIP tetap diisi oleh Hasto Kristianto. Puan Maharani dalam sambutannya pada penutupan Rakernas PDIP kelima di Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Megawati Soekarno Putri telah memperpanjang masa bakti DPP PDIP menjadi hingga tahun 2025 tanpa melalui Kongres sebagai hak prerogatif Ketua Umum Partai. Perpanjangan kepengurusan PDIP ini digugat oleh 5 orang yang mengaku sebagai kader PDIP ke PT UN Jakarta pada Senin 9 September 2024 kemarin dengan klasifikasi perkara badan hukum. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT UN Jakarta, penggugat terdiri dari 5 orang yakni Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko dengan pihak tergugat Kementerian Hukum dan HAM.
Namun gugatan belum bisa ditampilkan, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan tanggal sidang pertama juga belum ditetapkan. Selain itu nama hakim ketua dan 2 hakim anggota yang akan memimpin sidang juga belum ditampilkan. Ada 4 poin gugatan yang dimohonkan 5 orang tersebut untuk Kemenkumham. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham RI tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Kemudian mewajibkan Menkumham RI untuk mencabut keputusan tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia DPP PDIP masa bakti 2024-2025. Dan keempat, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Tim advokasi dari para penggugat, Victor W. Nadabdab, menjelaskan bahwa gugatan diajukan lantaran hal tersebut diduga bertentangan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, AD, ART, PDIP. Jika Kemenkumham RI mengesahkan perpanjangan kepengurusan PDIP yang dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada acara pembacaan Sumpah Kader PDIP 5 Juli 2024 lalu, menurut Victor, hal tersebut sama saja bertentangan dengan pasal 17 terkait dengan struktur dan komposisi DPP, di mana hal tersebut mengatur masa bakti DPP selama 5 tahun. Victor juga menambahkan bahwa seharusnya berdasarkan pasal 70 ADART yang dimiliki oleh PDIP menetapkan bahwa Kongres Partai dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan memiliki wewenang untuk mengubah dan menyempurnakan serta menetapkan ADART partai. Dengan mengikuti aturan tersebut, menurut Victor, perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui Kongres. Kemudian menanggapi gugatan tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi, mengendus adanya upaya membegal partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader tersebut. Dan Roni mengatakan jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, seharusnya mereka paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif Ketua Umum. Selain itu, Roni menyatakan seharusnya para penggugat juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan kongres yang harusnya di tahun 2020, namun karena hak prerogatif Ketua Umum maka dipercepat pada tahun 2019. Dan Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap PDIP. Ia menghimbau seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Kemudian politisi PDIP lainnya, Muhammad Guntur Romli, menilai gugatan yang dilayangkan terhadap Megawati orderan. Hal tersebut katanya diketahui dari investigasi yang dilakukan oleh internal partai, dan Guntur Romli juga meragukan bahwa penggugat adalah kader PDIP lantaran dinilai tidak memahami ADART partai. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apria Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, surat keputusan atau SK perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan Ketua Umum PDIP. Megawati digugat karena melawan hukum perihal menyusun serta melantik pengurus PDIP periode 2019-2024 yang kemudian diperpanjang hingga 2025, padahal jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP telah berakhir.
Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PDIP. Kemudian Ganjar Pranowo dilantik menjadi Ketua DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Kemudian Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi Ketua DPP PDIP bidang perekonomian dan DPP PDIP bidang sumber daya dijabat Said Abdullah. Lalu Dedi Yefri Sitorus dilantik sebagai Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu eksekutif, Roni Talapesi sebagai Ketua bidang reformasi, sistem hukum nasional, dan Adiana Pitupulu dilantik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP bidang komunikasi. Sementara itu, posisi Sekjen PDIP tetap diisi oleh Hasto Kristianto. Puan Maharani dalam sambutannya pada penutupan Rakernas PDIP kelima di Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Megawati Soekarno Putri telah memperpanjang masa bakti DPP PDIP menjadi hingga tahun 2025 tanpa melalui Kongres sebagai hak prerogatif Ketua Umum Partai. Perpanjangan kepengurusan PDIP ini digugat oleh 5 orang yang mengaku sebagai kader PDIP ke PT UN Jakarta pada Senin 9 September 2024 kemarin dengan klasifikasi perkara badan hukum. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT UN Jakarta, penggugat terdiri dari 5 orang yakni Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko dengan pihak tergugat Kementerian Hukum dan HAM. Namun gugatan belum bisa ditampilkan, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan tanggal sidang pertama juga belum ditetapkan. Selain itu nama hakim ketua dan 2 hakim anggota yang akan memimpin sidang juga belum ditampilkan. Ada 4 poin gugatan yang dimohonkan 5 orang tersebut untuk Kemenkumham. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham RI tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Kemudian mewajibkan Menkumham RI untuk mencabut keputusan tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia DPP PDIP masa bakti 2024-2025. Dan keempat, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Tim advokasi dari para penggugat, Victor W. Nadabdab, menjelaskan bahwa gugatan diajukan lantaran hal tersebut diduga bertentangan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga AD ART PDIP. Jika Kemenkumham RI mengesahkan perpanjangan kepengurusan PDIP yang dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada acara pembacaan Sumpah Kader PDIP 5 Juli 2024 lalu, menurut Victor, hal tersebut sama saja bertentangan dengan pasal 17 terkait dengan struktur dan komposisi DPP, di mana hal tersebut mengatur masa bakti DPP selama 5 tahun. Victor juga menambahkan bahwa seharusnya berdasarkan pasal 70 ADART yang dimiliki oleh PDIP menetapkan bahwa Kongres Partai dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan memiliki wewenang untuk mengubah dan menyempurnakan serta menetapkan ADART Partai. Dengan mengikuti aturan tersebut, menurut Victor perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui Kongres. Kemudian menanggapi gugatan tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi mengendus adanya upaya membegal partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader tersebut. Dan Roni mengatakan jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, seharusnya mereka paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif Ketua Umum. Selain itu, Roni menyatakan seharusnya para penggugat juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan Kongres yang harusnya di tahun 2020, namun karena hak prerogatif Ketua Umum maka dipercepat pada tahun 2019. Dan Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap PDIP. Ia menghimbau seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024.
Kemudian politisi PDIP lainnya, Muhammad Guntur Romli menilai gugatan yang dilayangkan terhadap Megawati orderan. Hal tersebut katanya diketahui dari investigasi yang dilakukan oleh internal partai, dan Guntur Romli juga meragukan bahwa penggugat adalah kader PDIP lantaran dinilai tidak memahami ADART partai. Tribuner, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, surat keputusan atau SK perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan Ketua Umum PDIP. Megawati digugat karena melawan hukum perihal menyusun serta melantik pengurus PDIP periode 2019-2024 yang kemudian diperpanjang hingga 2025, padahal jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP telah berakhir. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PDIP. Kemudian Ganjar Pranowo dilantik menjadi Ketua DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Kemudian Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi Ketua DPP PDIP bidang perekonomian dan DPP PDIP bidang sumber daya dijabat Said Abdullah. Lalu Dedi Yefri Sitorus dilantik sebagai Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu eksekutif, Roni Talapesi sebagai Ketua bidang reformasi, sistem hukum nasional, dan Adiana Pitupulu dilantik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP bidang komunikasi. Sementara itu, posisi Sekjen PDIP tetap diisi oleh Hasto Kristianto. Puan Maharani dalam sambutannya pada penutupan Rakernas PDIP kelima di Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Megawati Soekarno Putri telah memperpanjang masa bakti DPP PDIP menjadi hingga tahun 2025 tanpa melalui Kongres sebagai hak prerogatif Ketua Umum Partai. Perpanjangan kepengurusan PDIP ini digugat oleh 5 orang yang mengaku sebagai kader PDIP ke PT UN Jakarta pada Senin 9 September 2024 kemarin dengan klasifikasi perkara badan hukum. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT UN Jakarta, penggugat terdiri dari 5 orang yakni Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko dengan pihak tergugat Kementerian Hukum dan HAM. Namun gugatan belum bisa ditampilkan, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan tanggal sidang pertama juga belum ditetapkan. Selain itu nama hakim ketua dan 2 hakim anggota yang akan memimpin sidang juga belum ditampilkan. Ada 4 poin gugatan yang dimohonkan 5 orang tersebut untuk Kemenkumham. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham RI tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Kemudian mewajibkan Menkumham RI untuk mencabut keputusan tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia DPP PDIP masa bakti 2024-2025. Dan keempat, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Tim advokasi dari para penggugat, Victor W. Nadabdab, menjelaskan bahwa gugatan diajukan
Lantaran hal tersebut diduga bertentangan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, AD, ART, PDIP. Jika Kemenkumham RI mengesahkan perpanjangan kepengurusan PDIP yang dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada acara pembacaan Sumpah Kader PDIP 5 Juli 2024 lalu, menurut Victor, hal tersebut sama saja bertentangan dengan pasal 17 terkait dengan struktur dan komposisi DPP, di mana hal tersebut mengatur masa bakti DPP selama 5 tahun. Victor juga menambahkan bahwa seharusnya berdasarkan pasal 70 ADART yang dimiliki oleh PDIP menetapkan bahwa Kongres Partai dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan memiliki wewenang untuk mengubah dan menyempurnakan serta menetapkan ADART partai. Dengan mengikuti aturan tersebut, menurut Victor perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui Kongres. Kemudian menanggapi gugatan tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi mengendus adanya upaya membegal partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader tersebut. Dan Roni mengatakan jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, seharusnya mereka paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif Ketua Umum. Selain itu, Roni menyatakan seharusnya para penggugat juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan kongres yang harusnya di tahun 2020, namun karena hak prerogatif Ketua Umum maka dipercepat pada tahun 2019. Dan Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap PDIP. Ia menghimbau seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Kemudian politisi PDIP lainnya, Muhammad Guntur Romli menilai gugatan yang dilayangkan terhadap Megawati orderan. Hal tersebut katanya diketahui dari investigasi yang dilakukan oleh internal partai, dan Guntur Romli juga meragukan bahwa penggugat adalah kader PDIP lantaran dinilai tidak memahami ADART partai. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, surat keputusan atau SK perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan Ketua Umum PDIP. Megawati digugat karena melawan hukum perihal menyusun serta melantik pengurus PDIP periode 2019-2024 yang kemudian diperpanjang hingga 2025, padahal jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP telah berakhir. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PDIP. Kemudian Ganjar Pranowo dilantik menjadi Ketua DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Kemudian Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi Ketua DPP PDIP bidang perekonomian dan DPP PDIP bidang sumber daya dijabat Said Abdullah. Lalu Dedi Yefri Sitorus dilantik sebagai Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu eksekutif, Roni Talapesi sebagai Ketua bidang reformasi, sistem hukum nasional, dan Adiana Pitupulu dilantik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP bidang komunikasi.
Sementara itu, posisi Sekjen PDIP tetap diisi oleh Hasto Kristianto. Puan Maharani dalam sambutannya pada penutupan Rakernas PDIP kelima di Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Megawati Soekarnoputri telah memperpanjang masa bakti DPP PDIP menjadi hingga tahun 2025 tanpa melalui Kongres sebagai hak prerogatif Ketua Umum Partai. Perpanjangan kepengurusan PDIP ini digugat oleh 5 orang yang mengaku sebagai kader PDIP ke PT UN Jakarta pada Senin 9 September 2024 kemarin dengan klasifikasi perkara badan hukum. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT UN Jakarta, penggugat terdiri dari 5 orang yakni Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko dengan pihak tergugat Kementerian Hukum dan HAM. Namun gugatan belum bisa ditampilkan, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan tanggal sidang pertama juga belum ditetapkan. Selain itu nama hakim ketua dan 2 hakim anggota yang akan memimpin sidang juga belum ditampilkan. Ada 4 poin gugatan yang dimohonkan 5 orang tersebut untuk Kemenkumham. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham RI tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Kemudian mewajibkan Menkumham RI untuk mencabut keputusan tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia DPP PDIP masa bakti 2024-2025. Dan keempat, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Tim advokasi dari para penggugat, Victor W. Nadabdab, menjelaskan bahwa gugatan diajukan lantaran hal tersebut diduga bertentangan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga AD ART PDIP. Jika Kemenkumham RI mengesahkan perpanjangan kepengurusan PDIP yang dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada acara pembacaan Sumpah Kader PDIP 5 Juli 2024 lalu, menurut Victor, hal tersebut sama saja bertentangan dengan pasal 17 terkait dengan struktur dan komposisi DPP, di mana hal tersebut mengatur masa bakti DPP selama 5 tahun. Victor juga menambahkan bahwa seharusnya berdasarkan pasal 70 ADART yang dimiliki oleh PDIP menetapkan bahwa Kongres Partai dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan memiliki wewenang untuk mengubah dan menyempurnakan serta menetapkan ADART Partai. Dengan mengikuti aturan tersebut, menurut Victor perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui Kongres. Kemudian menanggapi gugatan tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi mengendus adanya upaya membegal partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader tersebut. Dan Roni mengatakan jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, seharusnya mereka paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif Ketua Umum. Selain itu, Roni menyatakan seharusnya para penggugat juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan Kongres yang harusnya di tahun 2020, namun karena hak prerogatif Ketua Umum maka dipercepat pada tahun 2019. Dan Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap PDIP. Ia menghimbau seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Kemudian politisi PDIP lainnya, Muhammad Guntur Romli menilai gugatan yang dilayangkan terhadap Megawati orderan. Hal tersebut katanya diketahui dari investigasi yang dilakukan oleh internal partai, dan Guntur Romli juga meragukan bahwa penggugat adalah kader PDIP lantaran dinilai tidak memahami ADART partai. Tribuner, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apriyati Okoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, surat keputusan atau SK perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan Ketua Umum PDIP. Megawati digugat karena melawan hukum perihal menyusun serta melantik pengurus PDIP periode 2019-2024 yang kemudian diperpanjang hingga 2025 padahal jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP telah berakhir. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PDIP. Kemudian Ganjar Pranowo dilantik menjadi Ketua DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Kemudian Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi Ketua DPP PDIP bidang perekonomian dan DPP PDIP bidang sumber daya dijabat Said Abdullah. Lalu Dedi Yefri Sitorus dilantik sebagai Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu eksekutif, Roni Talapesi sebagai Ketua bidang reformasi, sistem hukum nasional, dan Adiana Pitupulu dilantik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP bidang komunikasi. Sementara itu posisi Sekjen PDIP tetap diisi oleh Hasto Kristianto. Puan Maharani dalam sambutannya pada penutupan Rakernas PDIP kelima di Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Megawati Soekarno Putri telah memperpanjang masa bakti DPP PDIP menjadi hingga tahun 2025 tanpa melalui Kongres sebagai hak prerogatif Ketua Umum Partai. Perpanjangan kepengurusan PDIP ini digugat oleh 5 orang yang mengaku sebagai kader PDIP ke PT-UN Jakarta pada Senin 9 September 2024 kemarin dengan klasifikasi perkara badan hukum. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT-UN Jakarta, penggugat terdiri dari 5 orang yakni Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko dengan pihak tergugat Kementerian Hukum dan HAM. Namun gugatan belum bisa ditampilkan, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan tanggal sidang pertama juga belum ditetapkan. Selain itu nama hakim ketua dan 2 hakim anggota yang akan memimpin sidang juga belum ditampilkan. Ada 4 poin gugatan yang dimohonkan 5 orang tersebut untuk Kemenkumham. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham RI tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Kemudian mewajibkan Menkumham RI untuk mencabut keputusan tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia DPP PDIP masa bakti 2024-2025. Dan keempat, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Tim advokasi dari para penggugat, Victor W. Nadabdab, menjelaskan bahwa gugatan diajukan lantaran hal tersebut diduga bertentangan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga AD ART PDIP. Jika Kemenkumham RI mengesahkan perpanjangan kepengurusan PDIP yang dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada acara pembacaan Sumpah Kader PDIP 5 Juli 2024 lalu, menurut Victor, hal tersebut sama saja bertentangan dengan pasal 17 terkait dengan struktur dan komposisi DPP, di mana hal tersebut mengatur masa bakti DPP selama 5 tahun. Victor juga menambahkan bahwa seharusnya berdasarkan pasal 70 ADART yang dimiliki oleh PDIP menetapkan bahwa Kongres Partai dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan memiliki wewenang untuk mengubah dan menyempurnakan serta menetapkan ADART partai. Dengan mengikuti aturan tersebut, menurut Victor perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui Kongres.
Kemudian menanggapi gugatan tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi mengendus adanya upaya membegal partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader tersebut. Dan Roni mengatakan jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, seharusnya mereka paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif Ketua Umum. Selain itu, Roni menyatakan seharusnya para penggugat juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan kongres yang harusnya di tahun 2020, namun karena hak prerogatif Ketua Umum maka dipercepat pada tahun 2019. Dan Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap PDIP. Ia menghimbau seluruh kader, anggota, simpatisan PDIP untuk tetap fokus dalam agenda perjuangan partai, tetap solid memenangkan Pilkada serentak 2024. Kemudian politisi PDIP lainnya, Muhammad Guntur Romli menilai gugatan yang dilayangkan terhadap Megawati orderan. Hal tersebut katanya diketahui dari investigasi yang dilakukan oleh internal partai, dan Guntur Romli juga meragukan bahwa penggugat adalah kader PDIP lantaran dinilai tidak memahami ADART partai. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apria Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, surat keputusan atau SK perpanjangan kepengurusan PDIP yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan Ketua Umum PDIP. Megawati digugat karena melawan hukum perihal menyusun serta melantik pengurus PDIP periode 2019-2024 yang kemudian diperpanjang hingga 2025, padahal jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP telah berakhir. Struktur kepengurusan PDIP periode 2019 hingga 2024 telah diperpanjang hingga 2025. Dalam kepengurusan itu, Megawati Soekarno Putri masih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PDIP. Kemudian Ganjar Pranowo dilantik menjadi Ketua DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Kemudian Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi Ketua DPP PDIP bidang perekonomian dan DPP PDIP bidang sumber daya dijabat Said Abdullah. Lalu Dedi Yefri Sitorus dilantik sebagai Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu eksekutif, Roni Talapesi sebagai Ketua bidang reformasi, sistem hukum nasional, dan Adiana Pitupulu dilantik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP bidang komunikasi. Sementara itu, posisi Sekjen PDIP tetap diisi oleh Hasto Kristianto. Puan Maharani dalam sambutannya pada penutupan Rakernas PDIP kelima di Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Megawati Soekarno Putri telah memperpanjang masa bakti DPP PDIP menjadi hingga tahun 2025 tanpa melalui Kongres sebagai hak prerogatif Ketua Umum Partai. Perpanjangan kepengurusan PDIP ini digugat oleh 5 orang yang mengaku sebagai kader PDIP ke PT UN Jakarta pada Senin 9 September 2024 kemarin dengan klasifikasi perkara badan hukum. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT UN Jakarta, penggugat terdiri dari 5 orang yakni Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko dengan pihak tergugat Kementerian Hukum dan HAM.
Namun gugatan belum bisa ditampilkan, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan tanggal sidang pertama juga belum ditetapkan. Selain itu nama hakim ketua dan 2 hakim anggota yang akan memimpin sidang juga belum ditampilkan. Ada 4 poin gugatan yang dimohonkan 5 orang tersebut untuk Kemenkumham. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kemenkumham RI tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2024-2025. Kemudian mewajibkan Menkumham RI untuk mencabut keputusan tentang pengesahan struktur, komposisi, dan personalia DPP PDIP masa bakti 2024-2025. Dan keempat, maksud saya menghukum tergugat membayar biaya perkara. Tim advokasi dari para penggugat, Victor W. Nadabdab, menjelaskan bahwa gugatan diajukan lantaran hal tersebut diduga bertentangan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, AD, ART, PDIP. Jika Kemenkumham RI mengesahkan perpanjangan kepengurusan PDIP yang dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada acara pembacaan Sumpah Kader PDIP 5 Juli 2024 lalu, menurut Victor, hal tersebut sama saja bertentangan dengan pasal 17 terkait dengan struktur dan komposisi DPP, di mana hal tersebut mengatur masa bakti DPP selama 5 tahun. Victor juga menambahkan bahwa seharusnya berdasarkan pasal 70 ADART yang dimiliki oleh PDIP menetapkan bahwa Kongres Partai dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan memiliki wewenang untuk mengubah dan menyempurnakan serta menetapkan ADART partai. Dengan mengikuti aturan tersebut, menurut Victor, perubahan ADART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui Kongres. Kemudian menanggapi gugatan tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi, mengendus adanya upaya membegal partainya oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai kader tersebut. Dan Roni mengatakan jika penggugat mengaku sebagai kader PDIP, seharusnya mereka paham bahwa terkait personalia DPP partai adalah hak prerogatif Ketua Umum. Selain itu, Roni menyatakan seharusnya para penggugat juga tahu bahwa PDIP pernah melakukan percepatan Kongres yang harusnya di tahun 2020, namun karena hak prerogatif Ketua Umum maka dipercepat pada tahun 2019. Dan Roni mengendus ada upaya untuk melakukan pembegalan terhadap PDIP. Ia menghimbau seluruh kader, anggota, simpatisan,